Makan dulu ya, Pak. Ini saya belikan makanan. Bapak pasti belum makan kan? Terima kasih banyak ya nak, atas makanannya. Saya janji akan membalas semua ini. Nasib kamu akan berubah drastis. Pak, makan dulu ya. Ucapan TNI tampan ini berakhir dengan keajaiban yang tak terduga. Ternyata. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Gembel bau pesing ini diinjak, diludahi, dan ditendang makanannya oleh seorang mayor yang sombong. Tapi tunggu sampai kalian tahu identitas aslinya. Hai sahabat, hari ini kita punya kisah viral tentang seorang prajurit TNI tampan yang mengorbankan segalanya demi menolong kakek terlantar. Karma instan meledak saat helikopter tempur dan ratusan pasukan elit tiba-tiba turun dari langit. Jangan skip sedetik pun, karena endingnya benar-benar bikin puas. Matahari siang itu tidak sekadar bersinar, melainkan memanggang ubun-ubun ibu kota bak tungku neraka yang menyala-nyala oleh kebencian. Langit Jakarta seolah kehilangan biru aslinya, tertutup rapat oleh kabut polusi pekat dan gelombang panas yang menciptakan fatamorgana meliuk-liuk di atas bentangan trotoar beton kawasan Sudirman. Udara terasa begitu kental dan berat, nyaris mencekik paru-paru siapa saja yang berani meraup oksigen tanpa perlindungan pendingin ruangan kelas wahid. Suara klakson bersahut-sahutan dengan beringas dari lautan kendaraan yang terjebak kemacetan abadi, menciptakan simfoni kekacauan yang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka yang hidup di kerasnya aspal metropolitan ini. Namun, di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah berbelas kasih ini, waktu seakan berhenti berdetak tepat di sebuah sudut jalan, tempat sebuah tragedi kemanusiaan sedang dipentaskan dalam keheningan yang memekakan telinga. Tepat di atas aspal mendidih yang suhunya seolah mampu digunakan untuk menggoreng daging mentah, sesosok tubuh renta terduduk membungkuk, menahan beban dunia yang tak kasat mata. Pria tua itu, atau lebih tepatnya, bayangan rapuh dari seorang manusia yang telah dilupakan oleh gemerlap peradaban, bersandar sangat lemah pada sebuah tiang lampu jalan yang catnya sudah mengelupas parah. Sandal jepit karet berwarna pudar yang menempel di kaki keriputnya nyaris tak bisa lagi disebut sebagai alas kaki yang layak. Sebelah kirinya terputus total, hanya disatukan secara paksa oleh sebuah peniti berkarat yang menusuk karet tipis tersebut. Seakan ikut merasakan siksaan panas aspal yang perlahan melelehkan material murah itu hingga nyaris menyatu dengan tumitnya. Kulit telapak kakinya telah mengeras dan mati rasa, menghitam bak arang kayu jati yang dibakar berulang kali, kebal terhadap rasa sakit fisik yang mungkin akan membuat orang biasa menjerit histeris meminta pertolongan. Tubuh kakek itu begitu kurus dan ringkih, hanya menyisakan kerangka tulang yang dibalut oleh kulit legam berhias bercak-bercak penuaan akibat sengatan matahari tanpa ampun bertahun-tahun. Setiap kali ia mengambil napas pendek, tulang rusuknya menonjol keluar dari balik kain compang-camping yang membungkus tubuhnya, melukiskan peta kelaparan kronis yang telah ia tanggung entah selama berapa hari berturut-turut. Tangannya yang dipenuhi urat-urat menonjol tampak terus bergetar hebat tanpa kendali, mencengkeram sebatang tongkat bambu lapuk yang ujungnya telah tumpul tergerus kerasnya gesekan jalanan kota. Getaran di tangannya itu bukanlah semata-mata karena usia senja yang menggerogoti, melainkan sebuah pertanda dari kelemahan fisik ekstrim. Sebuah tubuh renta yang menjerit memohon asupan kalori namun hanya diberi kepulan debu knalpot sebagai pengganjal perut kosongnya. Pakaian yang membalut tubuhnya adalah ensiklopedia dari penderitaan jalanan. Kemeja yang entah apa warna aslinya di masa lalu, kini telah berubah menjadi gradasi coklat lumpur pekat dan abu-abu kotor, dipenuhi puluhan tambalan kain perca yang dijahit asal-asalan dengan benang nilon seadanya. Dari tubuhnya, menguar aroma tajam yang membuat siapa saja secara insting akan langsung menahan napas mual. Sebuah campuran pekat antara keringat asam yang mengering berlapis-lapis di bawah terik matahari, bau pesing dari genangan air hujan got yang tak pernah bersih, dan aroma khas barang rongsokan yang terjemur berhari-hari. Aroma itu menguar bagai racun tak kasat mata di udara yang sudah pengap, menciptakan radius isolasi sejauh 3 meter di sekelilingnya. Sama sekali tidak ada satupun manusia yang sudi melangkah masuk ke dalam radius tersebut. Namun, jika ada satu saja manusia arogan di sana yang berani menahan rasa jijiknya dan menatap langsung ke balik rambut putih gembel yang menutupi separuh wajah kakek itu, mereka akan menemukan sebuah anomali yang sangat menakutkan. Di balik kelopak mata yang keriput, sayu, dan dipenuhi debu itu, tersembunyi sepasang mata tajam baklang pemangsa tingkat puncak. Mata itu sama sekali tidak memancarkan keputusasaan, tidak mengemis belas kasihan sekecil apapun,
tidak pula menangisi nasib yang tampak tragis. Ada ketenangan tingkat dewa di kedalaman pupilnya, sebuah sikap stoik absolut yang mampu menelan mentah-mentah segala rasa sakit dan hinaan duniawi. Kakek Mahendra, karena begitulah nama aslinya sebelum sang jenderal besar memilih untuk menjadi debu di jalanan ini, tidak sedang sekarat. Ia sedang mengamati, menilai, dan menghakimi kesombongan dunia dari sudut pandang yang paling rendah. Ironi paling menyayat hati dari pemandangan siang itu adalah letak kakek Mahendra menyandarkan tubuh rentanya. Tepat di belakang tiang lampu jalan yang kotor tersebut, menjulang kemegahan Le Ciel d'Or, salah satu restoran fine dining paling eksklusif dan mahal di seantero ibu kota. Fasad bangunannya berlapis pualam Italia hitam mengkilap tanpa setitik noda, memantulkan cahaya matahari dengan kesombongan yang menyilaukan mata rakyat jelata. Kaca-kaca tebal berwarna gelap memisahkan dunia luar yang bagaikan neraka bocor dengan surga buatan berpendingin udara di dalamnya. Setiap kali pintu kaca otomatis berlapis perak itu bergeser membuka, embusan angin sedingin kutub utara berhamburan keluar ke trotoar, membawa serta aroma kemewahan berlebihan yang mengiris lambung kosong kakek Mahendra. Aroma trufle putih yang sangat langka, daging sapi Wagyu A5 yang dipanggang sempurna dengan mentega premium, dan red wine berusia puluhan tahun menyapu wajah kusam sang kakek dalam gelombang yang kejam. Bau makanan lezat itu begitu kuat, begitu menggoda iman, bertabrakan dengan asam lambungnya yang terus bergejolak perih, karena sejak kemarin pagi hanya diisi oleh air keran taman kota yang berasa kaporit. Di dalam sana, di balik kaca gelap anti peluru itu, para petinggi militer dengan seragam kebesaran, para istri jenderal dengan perhiasan berlian menyilaukan, dan para konglomerat muda sedang tertawa renyah. Mereka membelanjakan uang yang cukup untuk memberi makan satu desa miskin selama setahun penuh, hanya untuk durasi sebuah makan siang kasual yang akan berakhir di toilet. Di pelataran parkir VIP restoran yang dibatasi oleh rantai beludru merah dan dijaga ketat, barisan mobil-mobil Eropa dan SUV mewah berpelindung baja berbaris rapi bagai armada perang modern yang pongah. Para valet parking yang mengenakan seragam necis bermanuver lincah dengan sopan santun yang dibuat-buat, membuka pintu demi menyambut para dewa-dewi ibu kota yang turun perlahan dari singgasana beroda mereka. Tak jarang, plat-plat nomor dewa dengan kode rahasia instansi militer terpampang jelas, menegaskan dengan angkuh bahwa tempat ini bukanlah area untuk diinjak oleh manusia biasa. Dan tepat di bibir kemegahan itulah kakek Mahendra duduk meringkuk menyedihkan seperti seekor serangga kotor yang siap diinjak. Ribuan pejalan kaki berlalu lalang di atas trotoar yang lebar itu, namun semuanya, tanpa terkecuali, menunjukkan reaksi fisik yang seragam saat melangkah mendekati radius keberadaan sang kakek. Mereka adalah para pekerja kantoran dengan kemeja licin tanpa kusut, mahasiswa kaya dengan sneakers seharga jutaan rupiah, dan para sosialita yang baru saja selesai menghamburkan uang. Begitu hidung sensitif mereka menangkap aroma kemiskinan yang menguar dari sang kakek, langkah kaki mereka secara otomatis bergeser menjauh dan mempercepat ritme. Tangan-tangan terawat itu serentak terangkat, menggunakan tisu mahal, sapu tangan sutra, atau sekadar kerah baju desainer untuk menutup hidung rapat-rapat. Wajah-wajah rupawan tersebut berkerut parah, memancarkan rasa jijik murni seolah mereka baru saja melihat seonggok bangkai tikus got yang membusuk hancur di tengah karpet merah. Seorang pemuda eksekutif berbalut jas bespoke abu-abu terang nyaris tersandung kaki kurusang kakek saat sedang asyik menelepon dengan AirPods-nya. Pemuda itu melompat mundur kaget seakan baru saja menginjak ranjau darat yang aktif, lalu mengibaskan ujung celana mahalnya dengan gestur panik yang berlebihan. Sambil menutupi mulutnya, ia memaki kasar dengan suara rendah yang penuh bisa, menyumpahi lambatnya kerja pemerintah kota yang membiarkan sampah masyarakat berbau busuk merusak estetika trotoar dan mengganggu pandangan matanya yang berharga. Kakek Mahendra hanya diam merunduk, menatap pantulan wajah kusamnya sendiri di atas sepatu kulit sang pemuda yang dipoles mengkilap, tak berniat membalas sepatah kata pun. Tak berselang lama setelah pemuda itu berlalu sambil terus menggerutu, seorang ibu muda berselimut parfum desainer menyengat melintas cepat sambil menggandeng putrinya. Sang anak kecil, dengan kepolosan hati yang belum tercemar kebusukan duniawi, menghentikan langkahnya sejenak. Jari mungilnya menunjuk tepat ke arah kakek Mahendra, berniat menanyakan mengapa kakek tua itu tidak memiliki sepatu dan terlihat lapar. Namun, sang ibu bereaksi brutal. Ia langsung menarik kasar lengan putrinya hingga anak itu berjengit kaget, mendelik tajam ke arah sang kakek, lalu mendesis penuh ancaman kepada anaknya. Ia mengkuliahi bocah itu bahwa orang-orang miskinan kotor seperti itu adalah sarang bakteri pembawa penyakit menular yang tak pantas dilihat. Matahari semakin merangkak naik menuju puncaknya, dan aspal Jakarta semakin ganas memanggang bumi.
Kakek Mahendra perlahan menarik napas panjang. Paru-parunya bergetar perih saat menghisap udara beracun ibu kota. Tangan keriputnya mempererat genggaman pada tongkat bambunya. Ujung kuku-kukunya yang menghitam kotor menekan kayu lapuk itu dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Ia masih akan terus menunggu dengan sabar. Di antara ribuan lautan manusia berhati batu pualam ini, sang jenderal yakin masih ada satu cahaya kecil yang sudi menunduk ke bumi. Namun, sebelum keajaiban itu datang, badai hinaan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Dari kejauhan jalan raya, raungan buas dari mesin sport V8 terdengar membelah kemacetan, bersiap membawa puncak arogansi tepat ke hadapan sang penguasa yang tengah terlelap dalam diamnya. Raungan mesin V8 yang buas itu membelah kemacetan Jalan Sudirman dengan arogansi yang tidak berusaha ditutupi sama sekali. Sebuah mobil sport keluaran Eropa berwarna merah menyala bak darah segar meliuk tajam, memotong antrean kendaraan lain tanpa membunyikan klakson atau menyalakan lampu sein, memaksa sebuah taksi mengerem mendadak hingga ban karetnya berdecit nyaring mencium aspal panas. Mobil eksotis itu meluncur mulus memasuki pelataran parkir VIP restoran Le Ciel d'Or, memantulkan cahaya matahari siang yang menyilaukan dari bodi serat karbonnya yang tanpa goresan sedikitpun. Suara knalpotnya yang menggelegar seolah menjadi trompet pengumuman bahwa sang penguasa duniawi baru saja tiba, menuntut perhatian dan penghormatan dari semua mata yang memandang. 3 orang petugas valet parking berseragam rapi seketika berlari tergopoh-gopoh, menundukkan kepala mereka dalam-dalam dengan sikap patuh yang nyaris menyerupai penyembahan, bersiap menyambut dewa yang bertahta di balik kaca film gelap tersebut. Pintu mobil terbuka ke atas bak sayap burung pemangsa yang membentang angkuh. Sebuah sepatu bot militer jenis Lars berwarna hitam legam menjejak aspal dengan mantap. Sepatu itu bukan sekadar alas kaki biasa. Kulitnya disemir begitu tebal dan digosok berulang kali hingga memancarkan kilau bak cermin, tanpa sebutir debu pun yang berani menempel di permukaannya. Tali sepatunya terikat dengan presisi matematis, menyokong ujung celana loreng yang disetrika hingga lipatannya setajam silet. Pemilik sepatu itu melangkah keluar sepenuhnya, memamerkan postur tubuh tegap yang dibalut seragam dinas lapangan, PDL, TNI yang telah dimodifikasi agar melekat sempurna pada lekuk tubuhnya. Ia adalah Mayor Danu, perwira menengah yang lebih dikenal karena kekayaan ayahnya, seorang jenderal bintang 3 dengan pengaruh gurita di pemerintahan, daripada prestasi militernya di medan tempur yang sesungguhnya. Dada seragam Mayor Danu dipenuhi deretan brevet kehormatan dan pita tanda jasa yang berbaris rapi. Logam-logam lencana itu berkilauan memantulkan cahaya matahari. Sebuah ironi menyedihkan mengingat mayoritas dari tanda kehormatan tersebut didapatkannya dari meja lobi Hotel Bintang 5, bukan dari keringat, darah, atau desingan peluru musuh. Wajahnya yang terawat dengan rutinitas perawatan kulit mahal tersembunyi di balik kacamata hitam aviator berlapis emas. Begitu ia berdiri tegak, aroma parfum Nietzsche seharga belasan juta rupiah langsung meledak di udara, mengusir paksa bau asap knalpot dan polusi, menciptakan gelembung udara mewah yang mengelilinginya. Ia melemparkan kunci mobilnya begitu saja ke arah dada petugas valet tanpa menoleh sedikitpun, seolah pria berseragam itu hanyalah tiang gantungan yang tak bernyawa. Dengan dagu terangkat tinggi menantang langit dan dada dibusungkan, Mayor Danu melangkah menuju pintu masuk restoran. Setiap derap langkah Larsnya yang menghantam trotoar beton terdengar, seperti ketukan palu hakim yang menuntut semua orang menyingkir dari jalannya. Para pejalan kaki secara insting membelah jalan, menunduk ketakutan melihat perwira militer dengan aura keangkuhan yang begitu pekat. Namun, di tengah karpet tak kasat mata yang terbentang untuk sang mayor, tepat di samping tiang lampu jalan di dekat pintu masuk restoran, sesosok tubuh renta masih terduduk diam tak bergerak. Kakek Mahendra, dengan pakaian compang-camping dan bau yang menyengat, tertunduk lesu mencengkeram tongkat bambu lapuknya. Ia ibarat noda lumpur kotor yang merusak kesempurnaan lukisan pemandangan istana. Mayor Danu sedang sibuk mengetik pesan di ponsel pintarnya yang seharga motor sport, membalas sapaan dari rekan-rekan bisnis gelap ayahnya yang telah menunggu di meja VIP dalam restoran. Kacamata hitamnya membuat pandangannya terhadap area bawah trotoar menjadi gelap, dan kesombongannya membuatnya merasa tak perlu memperhatikan langkah. Baginya, jalanan ini sudah otomatis bersih dari segala bentuk rintangan rendahan. Dan tepat pada detik itulah, hukum fisika dan ironi takdir bertabrakan dengan keras. Ujung sepatu Lars Mayor Danu yang berkilau sempurna itu menabrak sebatang tongkat bambu kotor yang tergeletak miring di trotoar. Benturan itu sebenarnya tidak keras, namun bagi tongkat bambu rapuh milik kakek Mahendra, itu sudah cukup untuk membuatnya terlempar sejauh setengah meter. Batang bambu yang berlumur tanah kering, sisa genangan air kotor,
dan daki jalanan itu terseret berputar, menggores ujung sepatu Lars Mayordanu, meninggalkan jejak goresan coklat kusam yang sangat kontras di atas kulit hitam mengkilap tersebut. Detik itu juga, waktu seakan membeku. Mayordanu menghentikan langkahnya secara tiba-tiba. Napasnya tertahan. Matanya perlahan turun, melewati layar ponselnya, melewati sabuk seragamnya, hingga terpaku pada noda kotor yang menodai simbol kebanggaan dan keangkuhannya. Urat-urat halus perlahan menonjol di leher dan pelipis Mayordanu. Wajahnya yang tadi tenang kini memerah padam, terbakar oleh amarah yang mendidih seketika. Ia melepas kacamata hitamnya dengan kasar, memperlihatkan sepasang mata yang menyalang penuh kebencian murni. Tatapannya beralih dari sepatunya ke arah pria tua bangka berpakaian gembel yang berjongkok di dekatnya. Bau pesing dan keringat asam dari tubuh kakek Mahendra langsung menusuk hidungnya, menghancurkan gelembung parfum mahal yang sedari tadi ia banggakan. Rasa jijik dan amarah bersatu padu, meledak menjadi badai emosi yang siap menghancurkan apapun di depannya. Dengan gerakan cepat dan beringas, Mayordanu menendang tongkat bambu itu lebih jauh lagi hingga membentur dinding pualam restoran dengan suara keras. Rahangnya mengeras sedemikian rupa saat ia menunduk, mencondongkan wajahnya yang memancarkan aura membunuh ke arah kakek Mahendra. Dengan suara bariton yang berat, tajam, dan penuh dengan racun kesombongan, sang perwira mendesiskan kalimat yang cukup keras untuk menghentikan seluruh aktivitas di depan lobi tersebut. Mempertanyakan dengan sangat kasar apakah gembel tua bau bangkai di hadapannya ini buta huruf dan tak tahu diri sehingga berani mengotori sepatu dinasnya yang harganya bahkan lebih mahal dari nyawa murahannya. Ia menghardik bahwa sampah masyarakat seperti kakek ini seharusnya membusuk saja di selokan babi, bukan mengotori pandangan di tempat orang-orang beradab. Kakek Mahendra tidak tersentak mundur. Ia perlahan mengangkat wajahnya yang dipenuhi keriput dan debu jalanan. Tubuhnya yang kurus kering itu bergetar hebat saat ia berusaha mempertahankan posisi duduknya, namun matanya tetap setenang danau di musim kemarau. Tidak ada ketakutan, tidak ada permintaan maaf yang meluncur dari bibir pecah-pecahnya yang pucat. Ia hanya menatap lekat-lekat nametak bertuliskan, Danu, di dada kanan seragam pria arogan itu, menyimpan ukiran nama tersebut dalam ingatan fotografisnya. Sikap diam dan tatapan tenang sang kakek justru membuat darah Mayordanu semakin mendidih. Merasa otoritas dan arogansinya ditantang oleh kebisuan seorang pengemis jalanan, tangan sang mayor perlahan mengepal keras hingga buku-buku jarinya memutih, bersiap melepaskan penderitaan fisik yang jauh lebih menyiksa di bawah terik matahari Jakarta yang tanpa ampun. Kesunyian mencekam yang menyelimuti pelataran lobi restoran mewah itu terasa semakin tegang, seolah udara panas Jakarta yang sudah beracun kini memadat menjadi bongkahan batu yang mencekik leher. Mayordanu berdiri menjulang dengan dada membusung, menanti reaksi ketakutan, tangisan, atau setidaknya permohonan ampun yang menyedihkan dari pria tua bangka di bawah kakinya. Dalam benak sang perwira arogan, seorang gembel jalanan dengan kasta terendah di rantai makanan ibu kota sudah seharusnya bersujud, mencium ujung sepatu Larsnya yang ternoda, dan menangis meratapi nasib. Namun, apa yang ia dapatkan justru menghancurkan cangkang egonya yang rapuh. Kakek Mahendra sama sekali tidak bergeming. Tidak ada sebulir pun air mata yang menetes dari pelipisnya yang berdebu. Tidak ada bibir yang bergetar menyuarakan rintihan. Yang ada hanyalah sepasang mata elang tua yang menatap lurus menembus bola mata Mayordanu, memancarkan aura ketenangan absolut yang entah bagaimana mengalirkan hawa dingin menakutkan ke sumsum tulang belakang sang mayor. Tatapan itu adalah tatapan seorang predator puncak yang sedang mengamati serangga kecil yang berisik. Merasa harga dirinya terkoyak oleh kebisuan yang merendahkan itu, urat-urat kemarahan di leher Mayordanu berkedut kasar. Wajahnya yang terawat mahal kini memerah padam, berubah rupa menjadi topeng iblis yang haus akan penghancuran. Dengan gerakan rahang yang mengeras penuh kebencian murni, ia menarik ludah dari kerongkongannya dan meludahkannya dengan kasar ke arah tanah. Gumpalan cairan menjijikan itu mendarat tepat di jarak 1 sentimeter dari jari-jari kaki kakek Mahendra yang menghitam dan pecah-pecah. Sambil menunjuk wajah keriput sang kakek dengan telunjuknya yang dihiasi cincin batu giok mahal, Mayordanu menyemburkan makian berbisanya. Ia mendesis tajam, menghardik kakek itu sebagai bangkai hidup pembawa kutukan yang keberadaannya saja sudah mencemari oksigen orang-orang beradab. Ia menantang dengan suara bergetar karena emosi, menanyakan apakah telinga buduk kakek itu sudah tuli permanen sehingga tidak mendengar perintah seorang perwira untuk segera menyingkir dari hadapannya sebelum tubuh kurusnya digilas menjadi pupuk jalanan. Namun, cacian yang dilontarkan dengan volume tinggi itu hanya mengambang di udara kosong, membentur dinding pualam restoran dan kembali tanpa hasil.
Kakek Mahendra masih terdiam, mempertahankan napasnya yang teratur. Sikap stoik sang jenderal yang menyamar ini adalah senjata psikologis terkuat yang tak disadarinya telah meledakkan bom waktu di dalam dada sang mayor. Gagal memancing rasa takut, Mayor Danu mengalihkan pandangannya dengan beringas. Ia membalikan badan separuh jalan, lalu berteriak memanggil ajudannya dengan suara menggelegar bak petir yang menyambar di siang bolong. Ia memerintahkan ajudannya yang sedari tadi berdiri kaku di dekat pintu mobil, untuk segera menyeret tumpukan sampah bernyawa itu keluar dari area suci lobi restoran dan membuangnya ke tengah jalan raya yang padat. Ia menambahkan dengan nada sinis yang mengiris hati, bahwa jika gembel itu mati tertabrak truk, itu adalah bentuk pengabdian terbaiknya untuk membersihkan tata kota dari pemandangan yang membuat perut mual. Sang ajudan, seorang sersan bertubuh kekar dengan otot yang menonjol di balik seragam ketatnya, tersentak kaget mendengar perintah tak masuk akal tersebut. Sesaat, ada kilat keraguan di mata sang ajudan saat menatap tubuh ringkih kakek Mahendra yang tampak seperti ranting kering yang siap patah ditiup angin. Hati nuraninya berbisik, mengingatkan bahwa pria tua itu usianya mungkin sebaya dengan ayah kandungnya di kampung halaman. Namun, tatapan membunuh Mayor Danu yang menyalang tajam ke arahnya langsung membunuh sisa-sisa kemanusiaan di dada sersan tersebut. Ketakutan akan pemecatan, hukuman fisik, dan hancurnya karir di bawah bayang-bayang Jenderal Bintang 3 Ayah Danu, membuat sang ajudan menelan ludah pahit. Ia menundukkan kepala tanda patuh, lalu melangkah maju dengan langkah berat yang dipaksakan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tangan besar sang ajudan yang kasar mencengkeram kerah baju compang-camping kakek Mahendra. Bunyi jahitan kain perca yang robek terdengar memilukan saat tubuh kurus kering itu diangkat secara paksa bak boneka kain yang tak memiliki tulang. Kakek Mahendra sedikit terbatuk kala cengkeraman itu menekan tenggorokannya yang kering, namun ia tidak melawan. Sendi-sendi rentanya berderak memprotes perlakuan brutal itu. Tongkat bambu lapuk yang menjadi satu-satunya penopang hidupnya jatuh menggelinding ke aspal, menjauh dari jangkauan jari-jarinya yang gemetar. Ajudan itu, setengah menyeret dan setengah mengangkat, membawa tubuh sang kakek melewati batas paving blok lobi menuju tepian trotoar yang berbatasan langsung dengan aspal mendidih Jalan Raya Sudirman yang sedang dilanda kemacetan brutal. Dengan satu dorongan kasar yang diiringi helaan napas putus asa dari sang ajudan, tubuh kakek Mahendra terlempar ke udara untuk sesaat. Hukum gravitasi menarik tubuh rapuh itu dengan kejam. Sang kakek terhempas dengan keras ke atas aspal jalanan yang suhunya nyaris mencapai 60 derajat Celcius. Suara benturan tulang beradu dengan beton panas terdengar begitu ngilu dan menyayat hati. Siku kanannya menghantam aspal lebih dulu, merobek kulit tipisnya hingga darah segar berwarna merah gelap langsung merembes keluar, menodai kemeja kotornya. Lutut kirinya yang tak beralas bergesekan kasar dengan kerikil jalanan, meninggalkan luka goresan yang menganga dan dipenuhi debu hitam. Kakek Mahendra tersungkur. Wajahnya nyaris mencium ban sebuah mobil sedan mewah yang kebetulan berhenti mendadak demi menghindari tubuhnya. Debu jalanan dan asap knalpot pekat langsung menyergap paru-parunya, memaksanya terbatuk-batuk hebat hingga dadanya terasa seperti dibelah dua. Di sekeliling tempat kejadian, waktu seakan berhenti. Puluhan pejalan kaki, pengemudi mobil yang membuka kaca, dan pengunjung restoran yang menonton dari balik dinding kaca, semuanya terbelalak ngeri melihat kekejaman fisik tersebut. Namun, tragedi kemanusiaan ini tak ubahnya tontonan teatrikal yang murahan bagi mereka. Tidak ada satupun manusia yang berani melangkah maju. Ketakutan terhadap seragam dan pangkat Mayor Danu yang berdiri berkacak pinggang sambil tersenyum sinis di kejauhan, telah membekukan empati mereka. Mereka hanya bisa berbisik, mengambil ponsel diam-diam, atau sekadar menutup mulut dengan tangan gemetar. Di atas aspal yang membakar kulitnya seperti besi pijar, kakek Mahendra menggigit bibir bawahnya kuat-kuat menahan rasa sakit yang menusuk saraf. Darahnya perlahan menetes, mengering dengan cepat oleh panasnya jalan. Di balik penderitaan ragawi yang menyiksa itu, otak sang jenderal besar terus mencatat, menghitung setiap detik kesombongan yang dipertontonkan, menanti dengan sabar datangnya satu cahaya ketulusan yang akan memutar balik roda nasib sang algojo. Di bawah langit Jakarta yang sama kejamnya, hanya terpaut jarak beberapa ratus meter dari pusat kemegahan restoran Le Childor, seorang pemuda tengah melangkah membelah lautan Fata Morgana di atas aspal mendidih. Ia adalah Letnan II, Letda Arya, seorang perwira muda dari Kesatuan Infanteri yang baru saja menyelesaikan tugas apel siang di markas garnisun. Kontras dengan kemewahan menjijikan yang dipancarkan Mayor Danu, penampilan Letda Arya adalah definisi nyata dari pengabdian yang sunyi. Seragam loreng dinas lapangan yang membalut tubuh tegapnya sudah jauh dari kata cemerlang,
Warnanya telah memudar menjadi paduan hijau kusam dan coklat pudar akibat ratusan kali dicuci dan dijemur di bawah terik matahari. Sepatu Larsnya tidak mengkilap memantulkan cahaya, melainkan diselimuti debu jalanan dengan sol yang mulai menipis di bagian tumit. Peluh membanjiri dahi dan lehernya, mengalir deras membasahi keras ragamnya, namun posturnya tetap tegap sempurna, memancarkan wibawa murni yang tak bisa dibeli dengan uang miliaran rupiah. Di balik wajahnya yang tampan dengan rahang tegas dan sorot mata seteduh telaga pegunungan, tersimpan badai keprihatinan yang tak pernah ia tunjukkan pada dunia. Perut Arya berbunyi perih. Merintih menuntut asupan makanan, karena sejak sahur tadi ia hanya mengganjalnya dengan segelas air putih hangat dan doa. Ia sengaja berpuasa, menahan lapar yang mengiris lambung, demi menghemat setiap lembar rupiah yang tersisa di dompet kulitnya yang sudah mengelupas. Di dalam saku celananya, hanya tersisa beberapa lembar uang puluhan ribu lecek, sisa gaji bulanannya yang seluruhnya telah terkuras habis untuk menebus resep obat cuci darah ibundanya yang kini terbaring lemah akibat gagal ginjal kronis. Setiap detak jantung Arya adalah doa untuk kesembuhan sang ibu, dan setiap langkah kakinya yang berat melintasi trotoar Sudirman ini adalah perjuangan untuk segera mencapai halte bus terdekat agar bisa pulang membawa obat penyelamat nyawa tersebut. Namun, langkah konstan sang perwira muda mendadak terhenti ketika indera pendengarannya yang terlatih menangkap sebuah keributan tak wajar di depan pelataran restoran mewah di ujung jalan. Matanya yang tajam menyipit, menembus gelombang panas udara, melihat sebuah kerumunan manusia yang membentuk lingkaran tak kasat mata. Insting militernya sebagai pelindung rakyat seketika berdesir hebat. Alih-alih menghindar seperti pejalan kaki lainnya, Arya mempercepat langkahnya, menggeser tali tas ransel bututnya, dan menerobos masuk ke dalam kerumunan para penonton berhati batu yang justru sibuk mengangkat ponsel pintar mereka demi merekam sebuah tragedi untuk konten media sosial. Begitu ia berhasil menembus barisan depan, pemandangan yang terhampar di atas aspal mendidih itu sukses menghentikan aliran darah di nadinya, merobek nuraninya hingga berkeping-keping. Bau anyir darah segar yang menguap terkena panas aspal langsung menyengat rongga hidungnya, bercampur dengan aroma kemiskinan yang begitu pekat. Arya terbelalak ngeri melihat sesosok pria tua, renta berpakaian compang-camping terkapar tak berdaya di bibir jalan raya. Darah kental menetes dari siku kakek itu, merembes menodai jalanan, sementara lututnya terluka parah akibat gesekan kasar dengan beton jalan. Namun, yang membuat jantung Arya seakan berhenti berdetak bukanlah sekadar luka fisik sang kakek, melainkan sosok dua pria berseragam militer yang berdiri menjulang di dekat tubuh ringkih tersebut. Mata Arya langsung tertuju pada deretan lencana mengkilap dan pangkat bunga melati emas di keras ragam pria yang tengah berkacak pinggang dengan wajah memerah penuh kebencian murni. Itu adalah Mayor Danu, atasan langsung di batalionnya, seorang perwira arogan yang reputasi kejamnya dan bekingan Jenderal Bintang Tiganya telah menjadi rahasia umum yang menakutkan bagi seluruh prajurit rendahan. Udara di sekitar Arya seakan tersedot habis. Konflik batin yang dahsyat meledak di dalam dadanya bak badai petir. Akalnya berteriak panik, memperingatkan bahwa satu langkah salah di sini akan menghancurkan karir militernya yang dibangun dengan darah dan air mata. Jika ia berani menentang Mayor Danu, bukan hanya seragam kebanggaannya yang akan dilucuti dengan tidak hormat, tetapi ia juga akan kehilangan satu-satunya sumber penghidupan untuk membayar biaya rumah sakit ibunya yang sedang sekarat. Bayangan wajah ibunya yang pucat pasi berkelebat di pelupuk mata Arya, memohon agar ia menundukkan kepala, membalikan badan, dan pura-pura tidak melihat penyiksaan biadab ini demi keselamatan keluarga mereka. Ketakutan itu sangat nyata, mencekik lehernya hingga ia nyaris tak bisa menelan ludah. Namun, ketika pandangan Arya turun kembali dan bertabrakan dengan sepasang mata elang tua milik kakek Mahendra yang terbaring pasrah di atas aspal berdarah, sumpah prajurit yang tertanam di dasar jiwanya terbakar hebat, menghanguskan segala ketakutan duniawinya. Tangan keriput kakek itu yang bergetar menahan sakit, memicu memori Arya tentang tangan rapuh ibunya sendiri. Tepat pada detik itu, sersan ajudan berbadan kekar itu kembali mengangkat tangan kasarnya, bersiap untuk memberikan dorongan brutal kedua demi menendang kakek Mahendra sepenuhnya ke tengah lalu lintas jalan raya yang sedang melaju kencang, menuruti perintah gila sang mayor. Tanpa memikirkan lagi hancurnya masa depan atau ancaman penjara militer, tubuh Leda Arya bergerak lebih cepat dari logika. Ia melemparkan tas ranselnya ke tanah, melesat maju menembus sisa jarak dalam hitungan sepersekian detik. Dengan gerakan presisi yang sangat bertenaga, tangan Arya yang kasar oleh latihan namun dipenuhi ketulusan absolut, meluncur ke depan dan mencengkeram erat pergelangan tangan sang ajudan tepat di udara, menghentikan momentum fatal itu secara mutlak. Cengkeraman Arya begitu kuat, sekokoh baja paku bumi,
hingga sang ajudan bertubuh raksasa itu terkesiap kaget, meringis tertahan saat aliran darah di lengannya seakan terhenti mendadak. Keheningan yang mematikan seketika menyergap seluruh pelataran restoran. Mayor Danu menurunkan tangannya dari pinggang, senyum sinisnya luntur digantikan oleh badai kemurkaan yang menghitamkan wajahnya. Matanya mendelik tak percaya melihat seorang letnan rendahan berseragam pudar berani menyentuh ajudan pribadinya. Sebelum amarah sang mayor meledak menjadi makian fisik, Arya melepaskan cengkeramannya dari tangan ajudan tersebut, memutar tubuhnya menghadap Mayor Danu, lalu menarik kedua kakinya merapat. Dengan tubuh bergetar hebat menahan adrenalin dan rasa takut yang masih tersisa, Arya mengangkat tangan kanannya, memberikan sikap hormat militer yang paling tajam, sempurna, dan berwibawa yang pernah disaksikan oleh jalanan ibu kota itu. Dengan suara bariton yang bergetar namun dilapisi oleh keyakinan moral yang tak tergoyahkan, Arya memecah keheningan yang mencekik itu. Ia memohon izin dengan sangat hormat kepada sang komandan, menyela dengan nada yang merendah namun tak gentar, memohon agar diizinkan mengambil alih penanganan pria tua yang terluka parah ini, beralasan bahwa tangan bersih sang mayor terlalu terhormat untuk dikotori oleh urusan sekecil ini. Mayor Danu mendesiskan ancaman mematikan dari sela giginya yang terkatup rapat, memperingatkan Arya bahwa jika ia tidak segera menyingkir dan mencabut kata-katanya detik itu juga, bintang masa depannya akan dikubur hidup-hidup di lumpur selokan. Namun Arya tetap membatu dalam posisi hormatnya, matanya menatap lurus menembus ancaman itu, bersedia menukar seluruh masa depannya demi seonggok nyawa yang tak dihargai. Di bawah bayang-bayang ketegangan yang siap meledak itu, kakek Mahendra yang masih terbaring berdarah, diam-diam menatap lekat-lekat nametak bertuliskan, Arya, di dada kiri seragam pudar pemuda itu, merekam setiap lekuk pengorbanan tulus sang satria ke dalam memori abadinya. Udara di pelataran Pualam itu seakan membeku seketika, terjebak dalam pusaran ketegangan yang mematikan dan nyaris menghentikan rotasi bumi di titik tersebut. Urat-urat tebal di leher Mayor Danu berkedut liar menyerupai cacing kepanasan, menahan ledakan amarah dahsyat yang siap menghanguskan lidah Arya menjadi abu jalanan. Matanya yang memerah menyalang penuh kebencian murni, seolah ingin mencabik-cabik seragam pudar pemuda di hadapannya. Namun, di tengah puncak emosi yang mendidih itu, sudut mata sang mayor yang licik tak sengaja menangkap pergerakan di dalam restoran Le Ciel d'Or. Beberapa petinggi bisnis berjas mahal, rekan korup ayahnya yang sangat berpengaruh, tampak mulai menatap penuh tanda tanya dari balik kaca gelap restoran mewah tersebut, tertarik oleh keributan di lobi. Tersadar bahwa melepaskan kekerasan fisik secara terang-terangan terhadap bawahan di hadapan para kolega elitenya berisiko mencoreng citra sempurnanya, Mayor Danu terpaksa menelan kembali ludah beracunnya ke dalam kerongkongan. Dengan rahang yang mengeras hingga bunyi gemertak giginya terdengar ngilu, Mayor Danu mencondongkan wajahnya yang memancarkan aura iblis ke arah telinga Arya. Menggunakan nada bariton rendah yang mendesis bak ular kobra berbisa, sang mayor mengutuk Arya dengan kata-kata yang mengiris masa depan. Ia memerintahkan perwira muda itu untuk segera menyeret tumpukan sampah bau busuk tersebut dari pandangan matanya detik ini juga, seraya menjanjikan dengan sumpah serapah yang mengerikan bahwa tepat esok pagi ketika matahari terbit, seragam loreng kebanggaan Arya akan dilucuti dengan sangat tidak hormat, dan seluruh sisa hidupnya akan berakhir membusuk di selokan yang sama dengan gembel menjijikan yang baru saja ia bela. Mendengar ancaman pemecatan yang berarti kiamat bagi nyawa ibundanya yang tengah sakit keras, jantung Arya serasa dihantam palu godam. Namun, ia tidak membalas sepatah kata pun. Ia mempertahankan posisi hormat militernya dengan dada membusung tegak dan dagu terangkat menantang langit, sebuah gestur pembangkangan dalam diam yang justru semakin merobek ego rapuh Mayor Danu. Begitu sang atasan arogan itu mendengus kasar, membalikan badan dengan putaran tumit Lars yang mengentak aspal, dan melangkah masuk ke dalam surga berpendingin udara restoran bersama ajudannya, pertahanan fisik Arya sedikit mengendur. Ia menghela napas panjang yang bergetar, melepaskan ketegangan yang sedari tadi mencekik paru-parunya. Tanpa membuang waktu sedetik pun untuk memikirkan nasib karirnya yang kini berada di ujung tanduk, perwira muda itu langsung menjatuhkan kedua lututnya ke atas aspal mendidih. Di bawah tatapan puluhan mata pejalan kaki dan para pengunjung restoran yang mencemooh bagai segerombolan hiena, Arya menunduk mendekati tubuh ringkih kakek Mahendra. Aroma pesing yang tajam, keringat asam yang menyengat, dan bau darah anyir yang menguap dari tubuh sang kakek sama sekali tidak membuat Arya memalingkan wajah atau sekadar mengerutkan hidungnya. Ia justru mengulurkan kedua tangannya yang kokoh namun kapalan akibat latihan keras, menyelusupkannya dengan penuh kehati-hatian di bawah ketiak dan punggung kakek Mahendra. Dengan kelembutan yang sangat kontras dengan perawakan militernya yang tangguh, Arya mengangkat perlahan tubuh bungkuk yang ternyata seringan tumpukan dedaunan kering itu.
Tulang-tulang rusuk sang kakek yang menonjol keras terasa begitu rapuh menembus kain compang-campingnya, menyentuh telapak tangan Arya dan sukses menyayat nurani pemuda itu. Keadaan tragis ini seketika mengingatkannya pada betapa ringkihnya tubuh ibundanya sendiri yang kini tengah berjuang sendirian melawan maut di ranjang rumah sakit kelas 3 yang pengap. Arya memapah kakek Mahendra untuk berdiri tertatih, mengalungkan lengan kurus kering bernoda lumpur dan darah itu ke bahu tegapnya yang berbalut seragam memudar. Mereka mulai melangkah amat pelan, meninggalkan batas wilayah kesombongan pualam hitam tersebut. Pemandangan siang itu adalah sebuah mahakarya ironi yang menampar keras wajah peradaban ibu kota. Seorang ksatria muda, tampan, berwibawa, namun dijerat kemiskinan, rela merendahkan martabatnya demi memeluk erat sesosok gembel jalanan yang dianggap sebagai kotoran oleh seluruh semesta. Kerumunan orang kaya dan sosialita elit yang semula menghalangi jalan seketika membelah diri dengan beringas. Mereka menyingkir panik menjauhi radius keduanya sambil menutup hidung rapat-rapat menggunakan sapu tangan sutra desainer mereka. Terdengar jelas bisik-bisik cibiran tajam yang mengiris telinga, mempertanyakan kewarasan oknum tentara melarat yang sudi mengotori seragam sucinya dengan bakteri mematikan dari seorang pengemis kasta terendah. Arya memilih membisukan telinganya dari cemoohan kejam itu, memusatkan seluruh sisa kalori di tubuhnya yang kelaparan untuk membimbing sang kakek menyeberangi jalan raya Sudirman yang bising bak neraka bocor. Setelah berjuang keras membelah lautan kendaraan yang menyemburkan asap knalpot beracun, Arya akhirnya menemukan sebuah tempat pelarian. Tepat di seberang kemegahan restoran bintang 5 itu, terselip sebuah warung tenda reot kaki 5 yang berdiri rapuh di atas trotoar kumuh. Tenda terpal birunya telah memudar dan robek di banyak sisi, membiarkan berkas sinar matahari menembus masuk membakar tanah di bawahnya. Udara di dalam warung itu sangat pengap, beraroma tajam minyak goreng curah yang telah menghitam dipakai berulang kali, dilengkapi dengan meja kayu yang permukaannya lengket oleh sisa makanan dan deretan kursi plastik kusam yang salah satu kakinya retak. Namun bagi Arya, tempat bernaung yang sangat sederhana ini jauh lebih manusiawi dan mulia daripada istana pualam berisi manusia-manusia berhati iblis yang baru saja mereka tinggalkan. Ia menuntun kakek Mahendra masuk perlahan, menarik sebuah kursi plastik dengan sangat hati-hati, dan mendudukan pria tua renta itu selayaknya sedang melayani seorang raja besar yang terluka parah di medan perang. Napas Arya terengah-engah memburu, bulir-bulir keringat sebesar biji jagung menetes deras dari pelipisnya, membasahi keras seragamnya yang mulai basah kuyup. Ia melepaskan tas ransel bututnya dan meletakkannya di atas meja lengket tersebut, lalu segera merogoh ke dalam kompartemen utamanya. Ia mengeluarkan sebuah botol air mineral ukuran sedang, yang merupakan satu-satunya bekal minumnya hari itu untuk menahan lapar, dan sehelai sapu tangan kain putih pudar yang tepiannya sudah berserabut namun dijaga agar tetap bersih tanpa noda. Arya kembali menurunkan tubuh tegapnya, berlutut di atas tanah kering berdebu, kali ini tepat di depan kaki kakek Mahendra yang dipenuhi borok. Ia membuka tutup botol tersebut, menuangkan separuh air sejuk yang berharga itu ke atas sapu tangannya, dan mulai membersihkan luka-luka yang menganga mengerikan di tubuh sang kakek. Dengan sentuhan yang lebih ringan dari hembusan angin sore, telapak tangan Arya yang kasar mengusap lembut sisa-sisa kerikil tajam dan serpihan aspal hitam yang bersarang dalam di luka lutut kakek Mahendra. Darah segar yang tadinya sempat mengental akibat panas matahari kini kembali mencair dan menetes, menodai sapu tangan putih kesayangan Arya menjadi merah pekat yang mengerikan. Di tengah proses pembersihan luka yang pastinya menimbulkan rasa perih yang merobek saraf itu, suara gemuruh perih terdengar samar dari perut Arya. Rasa lapar ekstrim yang mengoyak lambungnya sudah tak bisa lagi disembunyikan. Namun pemuda itu hanya menggigit bibir bawahnya keras-keras untuk menahan sakitnya sendiri. Sambil terus membersihkan luka di siku sang kakek dengan telaten, Arya menengadah menatap wajah keriput yang tertutup daki jalanan itu. Dengan suara baritonnya yang bergetar penuh empati dan penyesalan mendalam, Arya berbisik lirih, meminta maaf kepada sang bapak berkali-kali apabila usapannya pada luka terbuka itu terasa sangat menyakitkan. Sembari meyakinkan dengan lembut bahwa kerikil-kerikil jalanan yang kotor ini harus segera dibersihkan agar sang bapak tidak terkena infeksi fatal yang bisa membahayakan nyawanya. Kakek Mahendra sama sekali tidak meringis, tidak menarik kakinya sedikitpun, apalagi mengeluarkan rintihan kesakitan yang memilukan. Sepanjang proses pembersihan luka yang menyiksa itu, matanya yang setajam elang pemangsa tak berkedip menatap lekat-lekat ke dalam mata Arya yang penuh dengan kejujuran. Di balik topeng wajah kusam dan ketenangan stoiknya yang tak tertembus, badai emosi keharuan tengah berkecamuk menghancurkan pertahanan batin sang jenderal besar. Selama puluhan tahun memegang tongkat komando tertinggi militer, hidupnya hanya dikelilingi oleh ribuan perwira penjilat berhati busuk yang rela menyembah telapak kakinya demi secarik surat kenaikan pangkat.
Namun hari ini, di titik paling rendah dan terhina di sudut kota, ia menemukan keajaiban. Pemuda di hadapannya ini rela menahan lapar yang mematikan, mempertaruhkan seluruh masa depan hidup dan karirnya di ambang kehancuran, bahkan rela berlutut menyapu debu jalanan, hanya untuk mengusap darah kotor seorang pengemis yang tak memiliki harga di mata dunia. Kakek Mahendra perlahan mengepalkan tangannya yang gemetar di atas paha rentanya, bukan karena menahan sakit fisik yang mendera, melainkan menahan ledakan getaran keharuan yang luar biasa di dadanya. Di tengah lautan manusia berhati batu di ibu kota ini, sang penguasa bayangan akhirnya menemukan pewaris tunggal pengabdian sejati yang selama ini ia cari-cari. Suasana di dalam warung tenda reot itu terasa seperti sebuah oven raksasa yang memanggang apa saja di dalamnya. Udara panas yang terperangkap di bawah terpal biru pudar bercampur baur dengan kepulan asap dari wajan penggorengan hitam yang tengah mendidihkan minyak curah, menciptakan kombinasi aroma yang menguras sisa-sisa tenaga. Arya baru saja selesai mengikatkan ujung sapu tangannya yang kini telah berubah warna menjadi merah pekat bernoda darah, membalut luka menganga di lutut kakek Mahendra dengan simpul yang kuat namun penuh kelembutan. Pemuda berseragam loreng pudar itu menarik napas panjang, mengusap flu sebesar biji jagung yang terus menderas membasahi dahinya menggunakan punggung tangannya yang kapalan. Namun, tepat ketika ia hendak berdiri untuk meregangkan punggungnya yang kaku, sebuah suara gemuruh yang sangat perih terdengar melengking dari dalam perutnya, menggema cukup keras hingga mengalahkan suara bising kendaraan di luar tenda. Rasa lapar yang sedari tadi ditahannya dengan sekuat tenaga kini meronta sejadi-jadinya, seolah lambungnya sedang mencabik-cabik dirinya sendiri dari dalam. Sejak sahur dini hari tadi, tak ada satu butir nasi pun yang melewati kerongkongan pemuda itu. Matanya sedikit berkunang-kunang akibat tekanan darah yang menurun drastis, ditambah kelelahan fisik usai apel siang dan ketegangan adrenalin melawan atasannya. Namun, alih-alih mengasihani dirinya sendiri, pandangan Arya justru tertuju pada perut rata kakek Mahendra yang tampak mencekung ke dalam, menyisakan tonjolan tulang rusuk yang mengerikan di balik kemeja compang-campingnya. Bibir pria tua itu kering kerontang dan pecah-pecah, dengan napas yang tersengal-sengal menahan beban kelaparan kronis yang jauh lebih menyiksa daripada luka di kakinya. Hati nurani Arya menjerit melihat penderitaan itu. Insting pelindungnya sebagai seorang ksatria mengambil alih seluruh logika bertahannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar menahan lemas, Arya merogoh saku celana lorengnya bagian belakang, mengeluarkan sebuah dompet kulit imitasi yang permukaannya sudah terkelupas parah di setiap sudutnya. Ia membuka lipatan dompet tipis itu dengan perlahan, menatap nanar isinya yang hanya menyisakan ruang hampa. Di sela-sela kompartemen utama yang mulai sobek, terselip 2 lembar uang 10 ribuan yang sudah sangat lecek dan kusam. Uang 20 ribu rupiah itu adalah sisa kepingan nyawa terakhir yang dimilikinya bulan ini, satu-satunya ongkos yang ia siapkan untuk menumpang bus kota menuju rumah sakit tempat ibundanya tergolek lemah menanti kehadiran sang anak. Jika ia memberikan uang ini, itu berarti Arya harus memaksakan kakinya yang sudah kelelahan dan gemetar kelaparan untuk berjalan kaki sejauh belasan kilometer menembus panasnya ibu kota malam nanti. Ada keheningan sepersekian detik di mana logika Arya bertarung hebat dengan empatinya. Bayangan wajah ibundanya yang pucat berkelebat, menanyakan apakah keputusan ini tepat. Namun, ajaran sang ibu tentang ketulusan menolong sesama yang lebih menderita kembali menggema di relung hatinya. Dengan senyum tipis yang memancarkan keteguhan hati tingkat dewa, Arya menarik keluar 2 lembar uang lecek itu tanpa sedikit pun keraguan tersisa. Ia membalikkan badan, melangkah gontai menuju gerobak kayu sang pemilik warung yang tengah menatapnya dengan tatapan campur aduk antara iba dan kagum. Dengan sisa suaranya yang serak, Arya memesan 1 porsi nasi putih hangat dengan lauk seadanya berupa sepotong tempe goreng dan siraman kuah gulai kental, menukarkan sisa masa depannya hari itu dengan sepiring penyambung nyawa untuk seorang gembel tak dikenal. Hanya butuh waktu beberapa menit hingga sepiring nasi sederhana itu tersaji di atas meja kayu yang lengket. Kepulan uap panas yang menguar dari atas piring membawa aroma rempah gulai dan gurihnya tempe goreng, menyergap rongga hidung Arya dengan kejam, menyiksa lambungnya yang berteriak menuntut haknya. Air liurnya nyaris menetes. Namun pemuda itu mengatupkan rahangnya rapat-rapat. Ia menarik kursi plastik di sebelah kakek Mahendra, duduk menyamping agar bisa berhadapan langsung dengan pria renta tersebut. Sama sekali tidak ada niat di hati Arya untuk membagi 2 porsi makanan itu. Baginya, kakek yang terluka parah ini membutuhkan setiap butir kalori di piring tersebut jauh lebih dari dirinya. Ia mengambil sendok aluminium tipis dari wadah plastik, menyendok nasi hangat yang telah bercampur kuah gulai, lalu meniupnya dengan sangat hati-hati agar panasnya tidak melukai lidah sang kakek. Setelah uap panasnya mereda, Arya mencondongkan tubuhnya ke depan.
Dengan tatapan mata yang memancarkan kasih sayang seolah ia sedang merawat ayah kandungnya sendiri, Arya mengarahkan sendok itu tepat ke depan bibir pecah-pecah kakek Mahendra. Senyum tulus mengembang di bibir pemuda itu, menyingkirkan segala lelah dan lapar yang menderanya, seraya berbisik dengan nada baritonnya yang paling lembut dan menenangkan, meminta sang bapak untuk membuka mulut dan makan terlebih dahulu agar tubuh rentanya kembali bertenaga dan tidak jatuh sakit di kerasnya jalanan ini. Ucapan, "Pak, makan dulu ya." Itu meluncur dengan begitu jernih, tanpa tendensi, tanpa pamrih, murni dari kedalaman jiwa seorang prajurit sejati yang telah mewakafkan hidupnya untuk melindungi rakyat jelata. Di detik sendok aluminium itu menyentuh bibir keringnya, dunia di sekeliling kakek Mahendra seakan berhenti berotasi. Tembok ketenangan absolut dan sikap stoik yang telah ia bangun selama puluhan tahun sebagai seorang panglima tertinggi dan triliuner yang tak kenal takut, hancur berkeping-keping oleh tiupan lembut seorang letnan rendahan. Sang jenderal besar membuka mulutnya perlahan, membiarkan nasi murah berkuah gulai itu menyentuh lidahnya. Sepanjang hidupnya, Mahendra telah mencecap hidangan caviar terbaik di Rusia, wagyu kualitas dewa di Jepang, dan wine ratusan juta di Paris. Namun, pada detik ini, di bawah tenda bocor yang berbau tengik, sepiring nasi tempe seharga belasan ribu ini terasa bagaikan perjamuan termewah dari surga yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Bumbunya bukanlah rempah mahal, melainkan ketulusan tak bersyarat yang menghangatkan jiwanya yang dingin. Dada kerempeng kakek Mahendra bergemuruh hebat, menahan ledakan emosi yang belum pernah ia rasakan selama puluhan tahun berkarir di dunia militer yang keras dan penuh intrik kotor. Tangan keriputnya yang biasa menggenggam tongkat komando berlapis emas kini bergetar parah di atas pahanya. Ia menatap lekat-lekat wajah Arya yang tengah sibuk meniup suapan kedua dengan penuh kesabaran. Keringat yang membasahi wajah tampan pemuda itu tampak bercahaya di mata sang kakek. Dan untuk pertama kalinya sejak ia memutuskan turun ke jalanan hina ini, pertahanan sang dewa perang jebol. Sebulir air mata sebening kristal jatuh menetes dari sudut mata keriput kakek Mahendra, membelah debu dan daki di pipinya, lalu jatuh tepat di atas pangkuannya. Dalam keheningan tangisnya yang tak bersuara, mata elang kakek Mahendra mengunci pandangan pada ukiran nama, Arya, di dada kiri seragam pudar pemuda itu. Sambil mengunyah suapan demi suapan nasi yang disuapkan langsung dari tangan sang satria, batin sang jenderal mengucapkan sumpah darah yang akan mengguncang langit ibu kota. Ia bersumpah atas nama kehormatannya, bahwa pemuda miskin berhati malaikat yang rela menahan lapar dan menukar harga dirinya demi seonggok sampah masyarakat ini, tidak akan pernah lagi dibiarkan menderita sedetik pun di sisa hidupnya. Kakek Mahendra bersumpah akan meletakkan dunia beserta isinya tepat di bawah telapak kaki Ledda Arya. Namun, sebelum keajaiban itu terwujud, sang jenderal tahu bahwa di luar tenda sana, Mayor Danu tengah merencanakan sebuah kehancuran total bagi pemuda ini, sebuah rencana picik yang justru akan menjadi kuburan bagi kesombongan sang perwira arogan tersebut. Suasana hangat yang baru saja tercipta di dalam warung tenda kumuh itu, terasa seperti sebuah oas rapuh di tengah padang pasir neraka ibu kota. Ledda Arya masih mempertahankan senyum tulusnya, menatap penuh kelegaan saat kakek Mahendra mengunyah perlahan suapan pertama nasi berkuah gulai tersebut. Rasa lapar yang sedari tadi mencabik-cabik lambung sang perwira muda seakan menguap begitu saja, digantikan oleh sebuah kehangatan aneh yang mengalir deras di rongga dadanya. Melihat sebulir air mata yang menetes membelah debu di pipi keriput sang kakek, hati Arya ikut bergetar hebat. Ia merasa bahwa uang Rp20.000 lecek, sisa harta terakhirnya di dunia ini, telah dibelanjakan untuk sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar mengganjal perutnya sendiri. Di atas kursi plastik yang retak itu, terjalin sebuah ikatan batin tanpa kata antara dua generasi prajurit. Yang satu adalah ksatria muda yang tengah diuji oleh kemiskinan, dan yang lainnya adalah sang dewa perang yang tengah menyamar mengamati dunia dari titik terendahnya. Namun, kedamaian kecil dan suci di sudut kota yang kejam itu sama sekali tidak ditakdirkan untuk bertahan lama. Tepat ketika Arya hendak menyendokkan suapan kedua yang masih mengepulkan uap hangat, sebuah bayangan gelap mendadak merangsek masuk, menutupi celah cahaya matahari yang menerobos dari robekan terpal. Suara langkah kaki berderap berat dengan irama penuh ancaman terdengar menghancurkan kerikil di depan pintu masuk warung tenda. Bunyi hak sepatu militer yang beradu dengan tanah kering itu begitu familiar dan mematikan, langsung membekukan darah di nadi Arya. Sebelum pemuda itu sempat menoleh sepenuhnya, aroma parfum Nietzsche bertaraf jutaan rupiah telah lebih dulu menyerbu masuk, bertabrakan secara brutal dengan bau minyak jelantah dan keringat di dalam tenda. Mayor Danu berdiri menjulang di ambang pintu tenda dengan dada membusung sempurna dan rahang yang mengeras menahan murka. Rupanya,
Ego sang perwira arogan itu terlalu rapuh untuk membiarkan seorang letnan rendahan mempermalukannya di depan publik dan melenggang pergi begitu saja. Setelah memastikan rekan-rekan bisnis ayahnya sibuk dengan hidangan pembuka di dalam restoran mewah, Danu menyusul ke seberang jalan, bertekad untuk menghancurkan sisa-sisa harga diri bawahannya itu hingga tak bersisa. Matanya yang merah menyalang menyapu isi warung tenda dengan tatapan penuh rasa jijik yang tak terlukiskan, seolah ia baru saja melangkah masuk ke dalam tempat pembuangan limbah beracun. Ketika pandangannya jatuh pada sosok Ledda Arya yang tengah memegang sendok aluminium murahan di depan mulut gembel bau bangkai itu, amarah Danu meledak menembus ubun-ubunnya. Dengan senyum menyeringai yang memancarkan kekejaman murni, Mayor Danu melipat kedua tangannya di depan dada yang dipenuhi lencana kehormatan palsu. Melalui suara bariton yang berat dan dipenuhi bisa sarkasme, sang mayor mulai mencabik-cabik kehormatan Arya. Ia bertepuk tangan pelan dengan ritme yang merendahkan, memuji dengan nada sinis betapa mulianya Letnan II Arya yang kini telah beralih profesi dari seorang perwira infanteri penjaga kedaulatan negara menjadi seorang pengasuh bayi untuk sampah masyarakat. Danu meludah ke tanah, mempertanyakan dengan tajam apakah otak Arya sudah digerogoti oleh bakteri dari gembel menjijikan itu, sehingga ia berani membuang waktu dinas dan mengotori seragam loreng kebanggaan kesatuan hanya demi menyuapi seonggok tulang bau tanah yang seharusnya sudah lama mati membusuk di selokan. Mendengar sindiran mematikan yang menusuk langsung ke jantungnya, Arya perlahan meletakkan sendok aluminium itu kembali ke atas piring porselen kusam. Ia menarik napas panjang, menekan dalam-dalam rasa takut yang kembali merayapi tengkuknya. Dengan sisa tenaga yang ada di tubuhnya yang kelaparan, Arya berdiri tegap, merapatkan kedua tumitnya, dan mengambil sikap sempurna menghadap sang komandan. Melalui nada suara yang bergetar namun dijaga agar tetap memancarkan rasa hormat yang mendalam, Arya mencoba menjelaskan alasannya. Ia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelancangannya, lalu menyatakan dengan tulus bahwa sumpah prajurit yang mengalir di nadinya menuntutnya untuk melindungi rakyat jelata, apalagi pria tua ini sedang terluka parah dan kelaparan hingga nyaris meregang nyawa. Arya memohon kebijaksanaan sang mayor untuk memberinya waktu 5 menit saja agar pria tua ini bisa menyelesaikan makannya sebelum ia bersedia menerima hukuman apapun. Penjelasan tulus yang meluncur dari bibir Arya justru menjadi bahan bakar yang menyiram kobaran api neraka di kepala Mayor Danu. Kebijaksanaan? Kemanusiaan? Kata-kata itu terdengar seperti lelucon paling najis di telinga sang perwira yang terbiasa membeli kehormatan dengan uang dan kekuasaan ayahnya. Wajah Danu memerah padam hingga urat-urat di lehernya seakan siap meledak. Ia tidak membutuhkan penjelasan. Ia hanya menuntut ketundukan absolut. Membalas permohonan Arya dengan geraman buas bak binatang buas yang kelaparan, Mayor Danu sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Sebagai gantinya, ia mengambil satu langkah lebar ke depan, mengangkat kaki kanannya yang terbalut sepatu lars kulit tebal nan mengkilap, dan melepaskan sebuah tendangan frontal dengan seluruh kekuatan penuh yang ia miliki. Sasarannya bukanlah tubuh Arya, melainkan meja kayu reot tempat piring nasi itu berada. Suara benturan keras terdengar memekakan telinga saat ujung sepatu besi Mayor Danu menghantam pinggiran meja. Waktu seakan melambat bagi Ledda Arya dan kakek Mahendra. Kayu lapuk itu berderak hancur, membuat meja tersebut terlempar dan terbalik di udara. Piring porselen kusam yang berisi nasi putih hangat, kuah gulai kental, dan sepotong tempe goreng, satu-satunya makanan penyambung nyawa yang dibeli dengan sisa harta Arya, melayang tanpa daya. Hitungan detik kemudian, piring itu membentur tanah berdebu dengan suara pecahan yang merobek keheningan, menghamburkan isinya ke segala arah. Nasi putih yang masih mengepulkan uap hangat itu jatuh berserakan, menabrak tanah hitam yang dipenuhi jejak kotoran sepatu dan sisa tumpahan minyak jelantah. Kuah gulai yang gurih merembes terserap oleh debu, mengubahnya menjadi lumpur coklat yang menjijikan. Tempe goreng yang belum sempat tersentuh itu terlempar jauh, masuk ke bawah kolong gerobak yang kotor. Mata Arya terbelalak lebar. Pupilnya membesar memancarkan kengerian dan patah hati yang teramat dalam. Napasnya tercekat di tenggorokan. Seolah tendangan tadi tidak hanya menghancurkan meja kayu, tetapi juga menghancurkan jantungnya sendiri. Makanan itu adalah pengorbanannya. Itu adalah sisa uang untuk ongkos pulang menemui ibunya yang sekarat. Dan kini, semuanya hancur bercampur debu busuk ibu kota. Tanpa secuil pun rasa penyesalan, Mayor Danu melangkah maju, menginjakan sepatu besinya tepat di atas tumpukan nasi putih yang berserakan di tanah, menghancurkan butiran-butiran suci itu menjadi bubur kotor di bawah solnya. Ia memajukan wajahnya yang menyeringai kejam tepat di depan wajah Arya yang memucat. Melalui desisan yang lebih mematikan dari gigitan ular berbisa,
Danu menegaskan hukum rimbanya. Ia menyatakan bahwa kotoran memang sudah seharusnya kembali memakan kotoran dari atas tanah, dan jika gembel tua itu memang begitu kelaparan, ia bisa menjilat sisa-sisa lumpur gulai itu langsung dari telapak sepatunya. Di atas kursi plastiknya, kakek Mahendra masih terdiam kaku menatap nasinya yang hancur, namun di balik mata sayunya, seekor naga kemurkaan yang tertidur pula selama puluhan tahun kini telah benar-benar membuka matanya, bersiap membumi hanguskan siapa saja yang berani menyentuh ksatria pelindungnya. Hancurnya piring berisi nasi berkuah gulai itu bukanlah sekadar hilangnya seporsi makanan murah, melainkan hancurnya sisa-sisa harga diri dan harapan yang dimiliki Ledda Arya pada hari yang kejam ini. Butiran-butiran nasi putih yang kini tercampur dengan debu hitam, kotoran jalanan, dan sisa jejak sol sepatu Lars Mayor Danu, menjadi saksi bisu betapa brutalnya kekuasaan bisa membutakan mata hati manusia. Di tengah keheningan warung tenda reot yang mendadak terasa mencekam bak ruang isolasi kematian, suara bariton Mayor Danu kembali memecah udara dengan otoritas mutlak yang tak terbantahkan. Tanpa sedikit pun belas kasihan, sang atasan arogan itu menghardik Arya, memerintahkan perwira muda yang tengah kelaparan itu untuk segera keluar dari bawah naungan tenda, menuju ke atas aspal trotoar yang tak terlindungi dari sengatan matahari ibu kota, dan mengambil posisi push-up hingga tulang lengannya patah sebagai bayaran atas pembangkangannya. Batin Arya menjerit sejadi-jadinya. Otot-ototnya sudah gemetar hebat karena hipoglikemia parah akibat berpuasa sejak fajar, dan lambungnya melilit nyeri menuntut kalori yang baru saja dibuang secara paksa ke tanah. Namun, di dalam kepala pemuda itu, wajah ibundanya yang pucat pasi menahan sakit gagal ginjal kembali berkelebat nyata, seakan memohon kepadanya untuk bertahan menelan segala penghinaan duniawi demi mempertahankan pekerjaan satu-satunya. Dengan langkah gontai yang diseret paksa oleh sisa-sisa pengabdian, Arya bergerak keluar dari warung tenda. Ia menjatuhkan tubuh tegapnya ke atas aspal mendidih jalanan Sudirman, meletakkan kedua telapak tangannya yang kapalan tepat di atas permukaan jalan yang suhunya seakan mampu melelehkan ban karet. Seketika itu juga, hawa panas menyengat membakar kulit telapak tangannya, mengirimkan sinyal rasa sakit yang luar biasa tajam ke seluruh jaringan sarafnya. Di bawah tatapan sinis Mayor Danu dan ajudannya, serta ditonton oleh puluhan pasang mata pejalan kaki elit yang berhenti hanya demi memuaskan rasa penasaran murahan mereka, Ledda Arya mulai memompa tubuhnya naik dan turun. 1, 2, 3 kali. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahi dan pelipisnya, mengalir masuk ke dalam mata hingga pandangannya mengabur dan perih luar biasa. Setiap kali ia menurunkan dadanya hingga nyaris menyentuh aspal kotor, uap panas dari jalanan merangsek masuk ke paru-parunya, membuatnya terengah-engah dan kehabisan napas. Lengannya yang dibalut seragam loreng pudar bergetar sangat parah. Urat-uratnya menonjol menahan beban tubuh yang terasa 10 kali lipat lebih berat akibat kelaparan ekstrim. Namun Arya mengatupkan rahangnya rapat-rapat, menggigit bibir bawahnya hingga darah segar berasa besi merembes ke lidahnya, menolak mengeluarkan satupun erangan kesakitan di hadapan komandan yang haus darah tersebut. Mayor Danu melangkah pelan memutari tubuh Arya yang tengah disiksa di atas aspal, menikmati pemandangan itu bak seorang kaisar lalim yang sedang menonton budaknya meregang nyawa di arena gladiator. Sambil mengayun-ayunkan tongkat komando kecil berlapis perak miliknya, sang mayor melontarkan makian verbal yang dirancang khusus untuk mencabik-cabik mental. Melalui nada yang sangat merendahkan dan diselingi tawa bengis, ia mengumumkan kepada seluruh orang di trotoar itu bahwa beginilah nasib kotor seorang perwira rendahan yang otaknya sudah rusak karena bergaul dengan tumpukan sampah masyarakat. Danu mendesis tajam tepat di atas telinga Arya yang sedang menahan napas menahan beban badan, bersumpah bahwa besok pagi ia sendiri yang akan merobek pangkat letnan dari bahu pemuda itu, memastikannya dipecat dengan tidak hormat, dan membuat seluruh keluarganya mati kelaparan mengemis di kolong jembatan persis, seperti kakek gembel yang baru saja ia bela mati-matian ini. Mendengar ancaman mematikan yang menyangkut nyawa keluarganya, pertahanan batin Arya nyaris runtuh berkeping-keping. Air mata keputusasaan yang bercampur dengan peluh menetes deras ke atas aspal, menguap dalam hitungan detik. Di saat yang bersamaan, di dalam warung tenda, kakek Mahendra tak lagi mampu duduk diam di atas kursi plastiknya. Melihat sang ksatria muda berseragam pudar yang tulus menolongnya kini tengah diremukan masa depannya dan disiksa layaknya binatang rendahan, rasa keadilan sang jenderal besar memberontak hebat, mencakar-cakar dinding dadanya. Namun, alih-alih langsung berdiri dan meninju wajah Mayor Danu, kakek Mahendra memilih melakukan sebuah gestur yang jauh lebih menyayat hati nurani. Perlahan, dengan sisa tenaga rentanya, kakek berbaju compang-camping itu menjatuhkan dirinya dari kursi, merangkak tertatih di atas tanah berdebu mendekati tumpukan nasi yang telah dihancurkan oleh sepatu Mayor Danu.
Tangan keriputnya yang gemetar parah terjulur ke depan, berusaha memunguti butiran nasi bercampur tanah dan lumpur itu satu persatu, mengumpulkan sisa-sisa pengorbanan suci Arya ke dalam telapak tangannya yang kotor. Tindakan kakek Mahendra yang sangat emosional dan dramatis itu sama sekali tidak luput dari ekor mata Mayor Danu. Melihat gembel tua itu berani bergerak dan mengais-ngais sisa makanan tepat di bekas pijakan kakinya, rasa jijik sang Mayor kembali memuncak pada level yang tak bisa ditoleransi oleh akal sehatnya yang kerdil. Baginya, pemandangan itu adalah penghinaan mutlak terhadap estetika dan kekuasaannya sebagai seorang aristokrat militer. Tanpa berpikir panjang sedetik pun, Danu berbalik badan, melangkah panjang menghampiri kakek Mahendra yang masih merangkak lemas di atas tanah. Tepat ketika jari-jari kurusan kakek berhasil mengumpulkan segenggam nasi berlumpur, Danu mengangkat tinggi-tinggi kaki kanannya, lalu menginjakan sepatu bot militer ujung besinya tepat ke atas punggung tangan renta kakek Mahendra dengan seluruh kekuatan penuh yang sangat mematikan. Bunyi gemertak tulang belulang rapuh yang saling bergesekan akibat tekanan brutal itu terdengar begitu nyaring dan ngilu, seketika membekukan darah siapapun yang mendengarnya. Sepatu besi berat milik Mayor Danu sukses meremukan sisa-sisa nasi bersatu dengan kulit mati dan daging di tangan kakek Mahendra ke atas tanah kasar berbatu. Tidak puas hanya menginjak, Danu memutar tumitnya dengan kejam, menggerus tangan kurus kering itu seolah ia sedang mematikan seekor kecoa yang menjijikan. Melalui senyum iblis yang terkembang lebar hingga memperlihatkan giginya, Mayor Danu menyemburkan kalimat sarkasme yang begitu keji, menyatakan bahwa hewan pengerat selokan memang sudah takdirnya memakan lumpur dari bawah sol sepatunya, bukan menikmati hidangan bersih dari atas piring manusia beradab. Siksaan fisik yang sangat tak manusiawi ini sukses membawa seluruh tragedi menuju titik nadir paling gelap di siang yang berdarah tersebut. Dari kejauhan jarak di aspal trotoar, Ledda Arya yang masih dalam posisi menahan berat badannya menatap kengerian itu dengan pupil mata yang membesar sempurna. Pemuda itu menjerit tertahan, suaranya pecah dan serak parah, memohon dengan sangat agar sang komandan segera melepaskan injakannya dari tangan rapuh kakek tak berdaya tersebut sebelum tulangnya benar-benar remuk. Namun jeritan Arya hanya dianggap sebagai melodi penderitaan yang merdu bagi telinga sang Mayor. Di bawah injakan maut yang pastinya menghantarkan rasa sakit tak tertahankan hingga menembus ubun-ubun, sebuah anomali mengerikan justru sedang berproses pada kakek Mahendra. Alih-alih merintih, menangis histeris, atau memohon ampun, pria tua gembel itu perlahan mengangkat wajahnya yang berlumur debu. Mata sayu dan lemah yang sedari tadi ia tampilkan lenyap seketika tak berbekas sebagai asap tertiup angin. Sebagai gantinya, sepasang mata elang pemangsa tingkat puncak menatap lurus ke atas, menembus langsung ke dasar jiwa Mayor Danu. Hawa membunuh yang sangat pekat, dingin, dan mematikan mendadak meledak keluar dari balik tubuh ringkih berbaju perca tersebut, membuat udara panas Jakarta seakan anjlok membeku seketika. Kesabaran sang dewa perang telah resmi berakhir. Hitung mundur menuju kiamat mutlak bagi sang perwira arogan baru saja dimulai detik ini juga. Tawa buas Mayor Danu membelah udara panas yang merantai kawasan Sudirman siang itu, menggema memantul di antara dinding-dinding pualam kemegahan dan tenda reot yang menjadi saksi bisu kebiadaban tersebut. Suara tawanya terdengar begitu sumbang dan menjijikan, syarat akan kepuasan psikopat yang baru saja berhasil meremukan hal paling berharga dari seorang manusia, harga dirinya. Di bawah ujung sepatu bot Lars militernya yang dilapisi baja pengaman, telapak tangan keriput kakek Mahendra yang penuh debu dan sisa nasi lumpur terus ditekan tanpa ampun, diinjak sedemikian rupa hingga bunyi tulang rawan yang saling bergesekan terdengar samar namun mematikan. Dari kejauhan, Ledda Arya yang napasnya nyaris putus akibat siksaan fisik push-up di atas aspal mendidih, menatap nanar dengan air mata yang terus mengalir membelah debu di pipinya. Pemuda malang itu menjerit tertahan, suaranya parau dan pecah, memohon belas kasihan atas nama kemanusiaan agar sang atasan segera mengangkat kaki nerakanya dari pria tua yang tak berdaya itu. Namun, di tengah gemuruh keputusasaan dan tawa bengis sang Algojo, sebuah anomali yang sangat mengerikan mulai merayap perlahan, mengubah suhu udara secara radikal. Hawa panas yang sedari tadi memanggang trotoar ibu kota seakan tersedot masuk ke dalam sebuah lubang hitam tak kasat mata, digantikan oleh gelombang hawa dingin menusuk tulang yang entah dari mana asalnya. Mayor Danu, yang masih memasang senyum iblis di wajahnya yang memerah, mendadak merasakan bulu kuduknya meremang hebat. Insting purba di dalam DNA-nya sebagai seorang manusia berteriak panik, mengirimkan sinyal bahaya tingkat tertinggi yang tak mampu dicerna oleh logika arogansinya. Ia menyadari sebuah keganjilan yang luar biasa tak masuk akal. Pria tua berbaju perca di bawah kakinya ini sama sekali tidak mengeluarkan jeritan kesakitan, tidak menangis, bahkan tidak memohon ampun sekecil apapun. Alih-alih merintih,
Tangan keriput yang seharusnya remuk redam itu mendadak mengeras bagaikan bongkahan baja murni. Dengan gerakan mekanis yang sangat lambat namun menyimpan tenaga hidrolik yang tak tertahankan, kakek Mahendra mulai menarik tangannya keluar. Mayor Danu terkesiap panik. Ia mencoba menekan seluruh berat badannya ke bawah, namun kaki kanannya justru terangkat perlahan ke udara, didorong oleh sebuah kekuatan absolut yang mustahil dimiliki oleh seorang gembel kelaparan. Dalam hitungan detik yang terasa melambat seperti adegan sinematik, tangan kakek Mahendra terbebas sepenuhnya dari injakan maut tersebut, membuat tubuh kekar Mayor Danu terhuyung mundur ke belakang, nyaris kehilangan keseimbangannya di atas tanah berdebu. Sang Mayor menelan ludah dengan susah payah. Wajah pongahnya seketika memucat, digantikan oleh kebingungan yang bercampur dengan teror tak berwujud. Pemandangan di hadapannya saat ini jauh lebih menakutkan daripada menghadapi moncong meriam musuh di medan perang terbuka. Pria tua renta yang sedari tadi tampak seperti tumpukan tulang berbalut kulit busuk itu perlahan bangkit dari posisinya yang merangkak. Bungkuk di punggungnya yang selama ini menjadi simbol kelemahan usia senja, tiba-tiba patah melurus dengan suara derak sendi yang menggetarkan jiwa. Dada kerempengnya membusung ke depan. Posturnya menjulang tegap sempurna bak sebuah monumen keagungan yang tak bisa dihancurkan oleh badai apapun. Pakaian compang-camping bernoda lumpur yang melekat di tubuhnya kini tak lagi terlihat seperti atribut kemiskinan, melainkan berubah wujud bagaikan jubah perang yang berkibar di atas lautan mayat musuh-musuhnya. Ketika prosesi kebangkitan itu selesai, kakek Mahendra perlahan mengangkat wajahnya yang berlumur debu jalanan. Topeng kesayuan dan kelemahan yang sedari tadi melekat kuat di raut wajahnya luruh tak berbekas, hancur berkeping-keping digantikan oleh sepasang mata elang yang memancarkan aura membunuh tingkat dewa. Tatapan itu mengunci tepat di kedalaman bola mata Mayor Danu, menusuk langsung ke dasar jiwanya yang paling kerdil, melucuti seluruh sisa kesombongan sang perwira menengah hingga ia merasa seolah ditelanjangi di tengah badai salju. Mata sang jenderal besar memancarkan otoritas absolut, sebuah penghakiman bisu yang menegaskan bahwa manusia arogan di depannya ini hanyalah sebutir debu kosmik yang tak pantas menyandang seragam militer, apalagi menghirup oksigen yang sama dengannya. Di bawah tekanan tatapan predator puncak tersebut, lutut Mayor Danu bergetar di luar kendali. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya yang terawat mahal, menghancurkan gelembung keangkuhan yang selama ini dilindunginya dengan pangkat dan harta. Ia mencoba membuka mulutnya untuk melontarkan makian atau sekadar meneriakkan perintah kepada ajudannya, namun pita suaranya seakan lumpuh total, dibungkam oleh gravitasi ketakutan yang meremukan rongga dadanya. Dari kejauhan jarak di aspal trotoar, Ledda Arya yang tangannya gemetar menahan posisi push-up, menghentikan gerakannya seketika. Pemuda itu terbelalak tak percaya. Napasnya tertahan di ujung kerongkongan. Ia bisa merasakan perubahan atmosfer yang sangat radikal, menyadari bahwa kakek lusuh yang baru saja ia suapi dengan sisa uang terakhirnya itu kini memancarkan wibawa dan karisma yang jauh melampaui komandan batalion manapun yang pernah ia temui sepanjang hidupnya. Keheningan yang mencekik kini sepenuhnya menguasai seluruh pelataran restoran mewah tersebut. Para pengunjung elit dan pejalan kaki yang tadinya sibuk mencibir dan mereka menggunakan ponsel pintar mereka, kini terpaku kaku seperti patung lilin, terhipnotis oleh badai kekuatan yang tengah bersiap meledakkan tatanan kota siang itu. Tidak ada satupun manusia yang berani menghembuskan napas keras-keras, seolah satu desahan saja bisa memicu kiamat di titik tersebut. Tanpa memutus kontak matanya yang setajam silet dari wajah pucat Mayor Danu, tangan kakek Mahendra yang baru saja diinjak perlahan bergerak masuk ke balik celah kemeja percanya yang robek. Gerakannya begitu tenang, anggun, namun mematikan. Dari balik kain kusam berbau pesing tersebut, sang jenderal mengeluarkan sebuah benda yang menciptakan kontras paling gila yang pernah dilihat oleh mata manusia manapun di jalanan itu. Sebuah ponsel satelit militer edisi sangat terbatas, yang seluruh bodinya berlapis emas 24 karat murni dan serat karbon hitam anti peluru, tergenggam mantap di telapak tangannya yang kotor. Cahaya matahari siang yang terik langsung memantul pada lapisan emas ponsel tersebut, menyilaukan mata Mayor Danu dan membutakan sisa akal sehatnya. Benda itu adalah simbol kekuasaan tertinggi, sebuah perangkat komunikasi taktis senilai miliaran rupiah yang hanya dipegang oleh 5 orang paling berpengaruh di lingkaran puncak pertahanan negara. Dengan ibu jari yang masih menyisakan noda darah dan debu, kakek Mahendra menekan satu tombol pemindai sidik jari di layar ponsel satelit tersebut. Suara bep elektronik frekuensi tinggi yang sangat jernih terdengar memecah keheningan maut itu, menandakan jalur komunikasi darurat anti-sadap langsung terhubung ke markas besar pertahanan pusat. Sang dewa perang mendekatkan perangkat emas itu ke bibirnya yang pecah-pecah. Udara di sekitarnya seakan berhenti berotasi menanti titah sang penguasa sejati.
Dengan suara bariton yang bergema dalam, berat, dan dipenuhi otoritas mutlak yang mampu meruntuhkan gunung, kakek Mahendra mengucapkan sebuah perintah singkat yang mengiris keheningan layaknya pedang algojo penebas leher. Ia menyuarakan bahwa status kode hitam telah diaktifkan, memerintahkan dengan nada mutlak tanpa keraguan sedikitpun untuk segera menurunkan seluruh pasukan khusus tingkat dewa ke koordinatnya saat ini juga. Selesai menjatuhkan vonis kiamat tersebut, sang jenderal menurunkan ponselnya, menatap lurus ke arah Mayor Danu yang kini tubuhnya berguncang hebat bak daun kering ditiup badai, menanti hitungan mundur menuju kehancuran total sang perwira arogan. Keheningan yang mencekik langsung menyergap kawasan Sudirman tepat setelah kakek Mahendra menurunkan ponsel satelit berlapis emas dari bibirnya yang pecah-pecah. Waktu seakan berhenti berdetak, menyisakan ketegangan pekat yang menggantung di udara panas Jakarta. Mayor Danu berdiri mematung bak patung es di tengah gurun aspal. Logika arogansinya yang kerdil berusaha keras menolak kenyataan gila yang baru saja terjadi di depan matanya. Otaknya berteriak panik, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa gembel bau bangkai ini hanyalah orang gila yang kebetulan menemukan mainan rongsokan menyerupai alat komunikasi militer. Namun, tubuh biologisnya mengkhianati rasionalisasinya. Keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran deras membasahi keras ragam PDL-nya yang mahal, sementara lututnya bergetar di luar kendali hingga membuat sepatu Lars besinya berderik samar menumbuk jalanan. Ia mencoba memaksakan sebuah seringai sinis untuk menutupi teror yang mulai meremukkan jantungnya, seraya mencibir dengan nada suara yang bergetar pecah, menyatakan bahwa sandiwara murahan gembel tua itu tidak akan bisa menyelamatkannya dari lubang neraka penjara militer. Namun cibiran Mayor Danu menguap begitu saja, ditelan habis oleh perubahan atmosfer yang sangat brutal dan tiba-tiba. Matahari siang yang sedari tadi memanggang ibu kota dengan kejam, mendadak tertutup oleh bayangan raksasa yang bergerak luar biasa cepat dari ufuk utara. Langit Jakarta yang cerah berubah kelabu mencekam, seolah semesta ikut merespons kemurkaan sang dewa perang yang selama ini tertidur lelap di bawah penyamarannya. Suara gemuruh rendah mulai terdengar dari kejauhan, bergetar menyusup ke dalam tanah, merambat naik melalui sol sepatu setiap manusia yang berdiri kaku di pelataran restoran pualam tersebut. Awalnya, raungan itu terdengar seperti geraman guntur yang tertahan di balik awan mendung. Namun semakin lama nadanya semakin tinggi, mendekat, dan memekakkan telinga. Kaca-kaca tebal anti peluru di restoran Le Ciel d'Or bergetar hebat, memicu kepanikan massal para petinggi militer dan sosialita di dalamnya yang langsung menjatuhkan gelas-gelas wine mahal mereka hingga pecah berserakan di atas karpet Persia. Dalam hitungan belasan detik, sumber gemuruh kiamat itu menampakkan wujud aslinya, merobek awan polusi ibu kota dengan keganasan monster besi pembawa maut. 3 unit helikopter tempur serang Apache A-64 berwarna hitam legam mengudara sangat rendah, terbang dalam formasi baji menyerbu, membelah belantara gedung pencakar langit tepat di atas Jalan Raya Sudirman. Baling-baling raksasa mereka mencabik-cabik udara panas, menciptakan badai angin buatan berkekuatan puting beliung yang menyapu jalanan dengan kejam. Tenda reot penjual makanan kaki 5 tempat Leda Arya menyuapi kakek Mahendra sebelumnya, langsung hancur berkeping-keping. Terpal birunya terlepas paksa dan terbang ke udara bak layang-layang putus, sementara gerobak kayunya terguling hancur berantakan. Badai angin itu menerbangkan debu, kerikil tajam, dan serpihan aspal menjadi proyektil mematikan yang menghujani area pelataran VIP secara sporadis. Badai murka itu menghantam tanpa pandang bulu, menghancurkan simbol-simbol kesombongan di daratan. Mobil sport merah menyala milik Mayor Danu yang terparkir sangat angkuh di barisan terdepan lobi VIP menjadi korban pertama. Kerikil dan material padat yang terlempar oleh pusaran angin helikopter menggores seluruh bodi serat karbon mobil miliaran rupiah tersebut. Merusak ket mengkilapnya hingga hancur dipenuhi baretan tajam dalam sekejap mata. Kaca spion mobil mewahnya patah terhantam papan kayu yang melayang, memicu alarm mobil berbunyi nyaring bersahut-sahutan, menambah histeria massa yang kini berlarian panik menyelamatkan nyawa. Para pejalan kaki elit yang tadinya berdiri congkak menjadikan penderitaan Leda Arya sebagai bahan tontonan murahan, kini menjerit menangis histeris, menunduk melindungi kepala mereka layaknya tawanan di tengah bombardir medan perang terbuka. Belum sempat Mayor Danu mencerna kengerian yang turun dari langit, bumi di sekelilingnya ikut mengamuk beringas. Dari arah kedua ujung jalan raya yang tadinya macet total, terdengar raungan buas mesin diesel berkekuatan ribuan tenaga kuda. Puluhan kendaraan taktis lapis baja jenis baracuda berwarna hitam doff menerobos lautan kemacetan dengan brutal. Iring-iringan monster baja pembelah kerusuhan itu sama sekali tidak melambat sedikitpun saat mendekati pelataran Le Ciel d'Or. Dengan momentum penuh,
Kendaraan tempur terdepan menabrak dan meremukan tiang-tiang pembatas bludru merah area VIP restoran, menghancurkan pot-pot pualam raksasa seharga ratusan juta hingga berkeping-keping. Mereka bermanuver mengerem mendadak, membentuk formasi melingkar, memblokade total seluruh akses jalan darat, mengepung lobi restoran itu dari segala penjuru layaknya tembok benteng baja yang mustahil ditembus. Pintu-pintu baja berat baracuda itu terbuka serentak dengan suara hidrolik yang mendesis tajam bagai ribuan ular berbisa. Ratusan prajurit pasukan khusus tingkat dewa, gabungan elemen paling elit dan mematikan dari militer yang keberadaannya selama ini hanya dianggap mitos, melompat keluar dengan pergerakan taktis presisi tingkat tinggi. Mereka dibalut seragam tempur hitam kelam dari ujung kepala hingga ujung kaki, lengkap dengan rompi balistik kelas berat, helm Kevlar, dan penutup wajah balaclava yang hanya menyisakan kilat mata pembunuh berdarah dingin. Dalam hitungan kurang dari 15 detik, ratusan mesin pembunuh bernyawa itu telah menyebar, mengambil titik-titik formasi melingkar dengan moncong senjata serbu laras panjang yang dikokang serentak. Bunyi ratusan logam kokangan senjata tempur itu bergema memecah badai angin, menyedot habis sisa oksigen dan keberanian siapapun yang mendengarnya. Target dari seluruh pergerakan armada militer masif non-hiperbolis ini hanyalah satu titik, Mayor Danu dan ajudannya. Lusinan titik sinar laser merah dari alat pembidik Red Dot Sig seketika merayap naik menembus debu tebal, lalu terkunci mati tepat di tengah dahi, mata, serta dada kiri sang mayor dan sersan bertubuh kekar di sebelahnya. Jantung Mayor Danu seakan benar-benar meledak hancur di dalam tulang rusuknya. Seluruh darah di tubuhnya merosot turun ke telapak kaki, meninggalkan wajahnya sepucat mayat kaku yang diawetkan di lemari pendingin. Kegagahan, jabatan, dan arogansi tahta yang selama ini ia agungkan hancur lebur menjadi debu kosmik yang tak bernilai harganya. Saraf lututnya kehilangan total fungsi motoriknya, membuatnya ambruk menabrak aspal mendidih dengan bunyi gedebuk lutut yang sangat menyedihkan. Cairan kencing hangat seketika merembes deras dari sela paha celana PDL mahalnya, menggenang pesing di atas trotoar yang beberapa saat lalu ia gunakan untuk menyiksa Ledda Arya dengan kejam. Sang algojo lalim itu kini tersungkur tak berdaya bagai seonggok cacing tanah yang memohon untuk tidak diinjak mati. Di tengah badai kekacauan yang meruntuhkan batas kewarasan manusia itu, Ledda Arya masih tertahan dalam posisi setengah berlutut di atas aspal. Mulut pemuda tampan itu ternganga lebar. Matanya tak berkedip menatap barisan ratusan pasukan elit yang kini mengepung area tersebut dengan senapan terhunus mematikan. Angin puting beliung dari baling-baling Apache membuat seragam loreng pudar Arya berkibar hebat ke belakang. Namun ia tak lagi merasakan panas atau lelah sedikitpun. Matanya perlahan beralih menatap kakek Mahendra. Pria tua renta berbaju compang-camping berbau lumpur selokan yang tangannya terluka parah itu kini berdiri menjulang di pusat pusaran badai, tak bergeser atau bergetar walau 1 milimeter pun. Rambut putih gembelnya tersapu angin liar, mempertegas rahangnya yang kini membatus keras baja dan mata elangnya yang menyala-nyala oleh kepuasan dendam. Ia bukan lagi seorang gembel yang mengais sisa nasi berdebu dari tanah. Di detik itu, kakek Mahendra berdiri tegak sebagai sang dewa perang sejati yang baru saja memanggil kiamat turun ke atas bumi, bersiap menjatuhkan vonis mati tanpa ampun bagi manusia-manusia kerdil yang berani mengusik satria pelindungnya. Pusaran angin buatan dari 3 helikopter Apache yang mengambang rendah di atas Jalan Jenderal Sudirman terus menyapu permukaan aspal dengan keganasan yang membutakan mata. Udara yang semula berbau polusi knalpot dan minyak jelantah kini sepenuhnya tergantikan oleh aroma aftur yang tajam dan pekatnya hawa kematian. Di tengah kepungan ratusan prajurit pasukan khusus berpakaian hitam kelam yang senjatanya telah terkunci pada satu target, Mayor Danu tergolek menyedihkan di atas tanah. Genangan air kencing yang merembes dari celana dinasnya telah bercampur dengan debu dan sisa-sisa nasi yang sebelumnya ia injak dengan penuh kebanggaan. Tubuh perwira menengah yang beberapa menit lalu merasa seperti kaisar dunia itu kini menggigil sehebat-hebatnya, seolah tulang rusuknya sedang dihancurkan perlahan oleh gravitasi ketakutan yang tak kasat mata. Matanya yang merah dan basah oleh air mata kepanikan bergerak liar, mencari-cari secercah logika yang bisa menyelamatkan nyawanya dari eksekusi militer berskala kiamat ini. Di tengah badai keputusasaan yang mencabik-cabik akal sehat Mayor Danu, raungan mesin V8 Supercharged yang sangat berat membelah formasi barikade kendaraan lapis baja. Sebuah SUV Command Center berwarna hitam doff dengan lapisan anti ranjau meluncur masuk ke dalam area pelataran VIP yang telah porak-poranda. Di bagian depan kap mesin mobil raksasa tersebut, bertengger sebuah plat nomor merah dengan 4 bintang emas yang memancarkan otoritas absolut tertinggi di seluruh negeri. Jantung Mayor Danu yang nyaris berhenti berdetak mendadak memompa darah dengan kecepatan gila. Harapan palsu, racun termanis bagi orang yang sedang tenggelam,
meracuni otaknya yang kerdil. Dalam delusinya yang menyedihkan, Sang Mayor meyakini bahwa Panglima TNI, Jenderal Bintang 4 yang memegang kendali atas seluruh angkatan bersenjata, turun gunung secara pribadi untuk menyelamatkannya dari ancaman seorang gembel gila yang kebetulan meretas jalur komunikasi satelit. Pintu SUV baja itu terbuka lebar. Sesosok pria paruh baya dengan postur setegak pilar beton melangkah turun. Seragam dinas upacaranya disetrika tanpa celah, dengan 4 bintang emas bersinar menyilaukan di atas bahunya, serta deretan brevet tertinggi yang tak terhitung jumlahnya menghiasi dada kirinya. Sang Jenderal Bintang 4, sosok dewa yang titahnya menentukan hidup matinya jutaan prajurit, mengedarkan pandangan setajam pedang algojo ke seluruh penjuru pelataran. Melihat kedatangan pucuk pimpinan tertinggi itu, Mayor Danu mengumpulkan sisa-sisa tenaga dari ototnya yang lumpuh. Dengan mengabaikan seluruh rasa sakit dan kehormatannya yang telah hancur menjadi debu, perwira arogan itu merangkak layaknya seekor anjing kurap di atas aspal mendidih. Sambil menangis terseduh-seduh dan merentangkan sebelah tangannya yang gemetar, Danu berteriak parau memohon perlindungan, mengadukan dengan suara putus asa bahwa ada seorang pengemis gila yang sangat berbahaya, yang entah bagaimana telah mencuri ponsel satelit negara dan memanggil armada tempur untuk membunuh seorang perwira resmi. Namun, drama menyedihkan yang dipentaskan Mayor Danu di atas aspal itu tidak ubahnya seperti rintihan lalat di telinga sang Panglima. Jenderal Bintang 4 itu tidak sedikit pun menghentikan langkahnya, bahkan tidak repot-repot membuang pandangannya sedetik pun ke arah tubuh Danu yang berlumuran debu dan air kencing. Dengan derap langkah Lars yang berdentum mantap dan penuh determinasi, sang Panglima terus berjalan lurus, secara harfiah melangkahi kaki Mayor Danu yang terjulur seolah pria arogan itu hanyalah seonggok sampah tak bernyawa yang merusak jalan. Mayor Danu terkesiap parah, napasnya tersedak di pangkal tenggorokan. Matanya membelalak lebar hingga nyaris keluar dari kelopaknya saat ia melihat arah tujuan langkah sang Panglima. Bukan menuju komandan pasukan khusus, bukan pula menuju restoran VIP, melainkan lurus menembus badai debu menuju sosok bungkuk berbaju perca yang berdiri diam di dekat sisa-sisa warung tenda. Di titik pusat segala kekacauan tersebut, kakek Mahendra berdiri menjulang tak tergoyahkan. Pakaian compang-campingnya yang berbau pesing dan berlumur noda lumpur berkibar-kibar diterjang angin dari baling-baling Apache, namun auranya menelan seluruh kemegahan militer di sekelilingnya. Jenderal Bintang 4 itu menghentikan langkahnya tepat 2 meter di hadapan sang kakek. Selama beberapa detik yang terasa membekukan aliran waktu, sang Panglima tertinggi menatap lekat-lekat wajah keriput yang dipenuhi daki jalanan itu, menatap tangan rentanya yang membengkak parah dan berlumur darah akibat injakan sepatu besi Danu. Tiba-tiba, kelopak mata sang Jenderal Bintang 4 yang terkenal dingin dan tanpa ampun di medan perang, tampak memerah dan berkaca-kaca menahan ledakan emosi yang tak tertahankan. Tanpa memedulikan pangkat tertingginya, tanpa memedulikan seragam mewahnya yang akan kotor oleh debu, Jenderal Bintang 4 itu mendadak merapatkan kedua tumitnya hingga berbunyi nyaring, membusungkan dadanya dengan kebanggaan paripurna, lalu mengangkat tangan kanannya memberikan sikap hormat militer yang paling tajam, paling sempurna, dan paling emosional yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Dengan suara bariton yang menggelegar dahsyat, menembus bisingnya mesin helikopter dan merobek langit Jakarta, sang Panglima meneriakkan laporannya. Ia menyatakan kesiapannya dengan suara bergetar hebat, menyapa sosok gembel di hadapannya sebagai Jenderal Besar Mahendra, sang Panglima tertinggi pendiri kesatuan, menyatakan bahwa seluruh armada tempur telah diturunkan dan menunggu perintah eksekusi dari sang legenda hidup. Selesai meneriakkan kalimat sakti tersebut, sang Jenderal Bintang 4 perlahan menekuk lutut kanannya, menjatuhkan dirinya ke atas aspal berdebu, dan bersujud dalam-dalam di depan ujung kaki telanjang kakek Mahendra yang kotor dan pecah-pecah. Detik ketika gelar, Jenderal Besar, itu diucapkan, dunia Mayor Danu kiamat seketika. Pernyataan itu bekerja layaknya bom nuklir yang diledakkan tepat di dalam ruang kesadarannya. Kata-kata itu mengkonfirmasi kengerian paling absolut yang mustahil diciptakan oleh mimpi terburuk manapun. Pria tua yang baru saja ia ludahi, ia caci maki sebagai sampah masyarakat, ia tendang makanannya, dan ia injak tangannya hingga nyaris remuk, adalah Jenderal Besar Mahendra, triliuner pemilik perusahaan alutsista terbesar, dewa perang yang memegang veto tertinggi di negara ini, mentor dari para jenderal, ayah spiritual dari seluruh militer yang ada. Danu mencengkeram kepalanya sendiri, menjerit tanpa suara saat akal sehatnya hancur berkeping-keping. Saraf motoriknya mati total. Ia tak bisa lagi mengendalikan air liur yang menetes dari sudut bibirnya yang lumpuh. Ia baru saja menggali kuburannya sendiri, masuk ke dalamnya, dan menutup peti matinya dari dalam. Merespon sujud penghormatan dari sang Panglima,
Kakek Mahendra perlahan mengangkat wajahnya yang kini memancarkan keagungan absolut tanpa batas. Ia mengangguk pelan. Tepat pada detik itu juga, Sang Jenderal Bintang 4 yang masih berlutut meneriakkan perintah lanjutan dengan sekuat tenaga kepada seluruh pasukan yang mengepung area. Ia memerintahkan seluruh prajurit untuk memberikan penghormatan senjata kepada Sang Jenderal Besar. Ratusan pasukan khusus elit secara serentak, dengan presisi mematikan, mengentakkan kaki mereka dan menarik senapan serbu mereka tegak lurus ke depan dada. Bunyi, klak, dari ratusan logam senjata yang diangkat bersamaan itu terdengar bagai palu godam raksasa yang menghantam bumi, menggema memekakan telinga, mengirimkan gelombang kejut yang meremukan sisa-sisa kesombongan di udara. Di sudut lain, tak jauh dari pusaran keagungan tersebut, Ledda Arya masih terdiam kaku di atas aspal dengan posisi setengah berlutut. Mulutnya ternganga. Air mata haru dan takjub mengalir deras membasahi wajah tampannya yang penuh debu. Pemuda miskin yang rela menukar sisa uang terakhir dan mempertaruhkan nyawanya demi seonggok nyawa terlantar itu, akhirnya menyadari kenyataan yang menggetarkan jiwa. Kakek lemah yang tadi ia suapi dengan penuh ketulusan, yang tangannya ia bersihkan dengan sapu tangan lusuhnya, ternyata adalah dewa penguasa semesta militer. Di bawah tatapan mata elang kakek Mahendra yang kini menoleh lembut ke arahnya, Arya tahu, roda nasibnya baru saja berputar 180 derajat menuju keajaiban yang tak pernah berani ia impikan seumur hidupnya. Udara di atas aspal Jalan Jenderal Sudirman siang itu terasa seolah membeku secara tak wajar, menciptakan atmosfer kiamat kecil yang mencekik paru-paru siapa saja yang berada di dalam radius kepungan mematikan tersebut. Bisingnya putaran baling-baling 3 helikopter Apache di udara kini terdengar bagaikan senandung kematian yang mengiringi jatuhnya sebuah kerajaan kesombongan. Di tengah formasi ratusan prajurit pasukan khusus elit yang menodongkan moncong senjata serbu mereka tanpa berkedip sedikitpun, Mayor Danu, pria yang hanya beberapa menit lalu menobatkan dirinya sebagai penguasa absolut atas nyawa rakyat jelata, kini tak lebih dari seonggok daging bernapas yang kehilangan seluruh fungsi akal sehatnya. Genangan air kencing yang merembes deras dari celana dinas mahalnya kini telah meluas, menyerap debu hitam, lumpur, dan sisa-sisa nasi yang sebelumnya ia injak dengan penuh kebanggaan yang menjijikan. Aroma pesing kepanikan itu menguar, menjadi parfum baru yang paling pantas untuk membalut jiwa kerdilnya yang tengah membusuk dari dalam. Tubuh Mayor Danu mengguncang sehebat-hebatnya bak daun kering yang digiling di dalam badai topan. Urat-urat nadi di lehernya yang tadi menonjol karena amarah arogan, kini berdenyut liar merespons teror absolut yang memompa darahnya dengan kecepatan mematikan. Matanya yang merah dan basah oleh air mata keputusasaan membelalak lebar, menatap nanar ke arah sosok Jenderal Bintang 4, Panglima tertinggi angkatan bersenjata, yang masih bersujud dalam-dalam mencium aspal di hadapan pria tua berbaju perca tersebut. Logika Danu telah hancur berkeping-keping tak tersisa. Mulutnya yang beberapa saat lalu sangat fasih menyemburkan makian binatang dan kotoran selokan, kini hanya mampu memproduksi rintihan parau tanpa jeda, memuntahkan air liur tebal yang menetes menyedihkan ke atas aspal panas. Ia menyadari dengan kengerian yang mengiris tulang sumsumnya bahwa ia tidak sekadar melakukan kesalahan fatal, ia baru saja menendang pintu nerakanya sendiri hingga terbuka lebar. Di titik pusat segala keheningan maut tersebut, kakek Mahendra perlahan mengambil satu langkah kecil ke depan, melewati tubuh Jenderal Bintang 4 yang masih berlutut takzim menanti perintahnya. Kaki telanjangnya yang hitam, kotor, dan dipenuhi luka goresan aspal menjejak tanah dengan ritme pelan. Namun, bagi telinga Mayor Danu, suara tapak kaki tanpa alas itu terdengar bagai dentuman palu godam raksasa yang sedang meremukan tulang rusuknya satu persatu. Sang Dewa Perang melangkah mendekati tubuh Danu yang kini merangkak mundur dengan gerakan yang sangat patetis. Tidak ada lagi sisa-sisa postur tegap perwira menengah di diri Danu. Pria itu berubah wujud menjadi representasi paling hina dari rasa takut manusia. Sambil terisak hebat hingga ingusnya mengalir bercampur peluh debu di wajahnya, Danu merentangkan kedua tangannya yang gemetar parah ke depan, memohon ampun dengan suara serak yang memilukan. Ia bersumpah dengan nama Tuhan apapun yang bisa ia ingat, meratap bahwa ia buta, ia bodoh, dan ia rela menjadi budak pencuci kaki sang jenderal besar seumur hidupnya asalkan nyawanya diampuni hari ini. Namun, Jenderal Besar Mahendra sama sekali tidak memberikan respons kemarahan yang meledak-ledak. Ketenangan stoik yang ia tunjukkan saat dihina tadi masih bertahan, namun kali ini dilapisi oleh otoritas menghukum yang jauh lebih mengerikan dari sekadar bentakan. Sang legenda hidup itu menghentikan langkahnya tepat di ujung genangan air kencing Mayor Danu. Ia menunduk menatap makhluk kerdil yang tengah meratap memeluk lututnya, menyajikan senyum tipis yang tak memancarkan kehangatan sedikitpun, melainkan murni kebekuan es dari kutub utara.
Dengan suara baritonnya yang berat, dalam, dan menggema membelah keheningan lobi pualam tersebut, kakek Mahendra menyampaikan vonisnya secara perlahan. Ia menyuarakan betapa menyedihkannya melihat seragam loreng yang ditenun dari darah para pahlawan bangsa, kini dipakai oleh seekor parasit yang merasa berhak menginjak leher rakyat lapar hanya karena berlindung di balik bayang-bayang kekayaan ayahandanya. Melalui nada yang tenang namun mengiris hingga ke saraf terdalam, sang jenderal besar melanjutkan petuahnya yang mematikan, menegaskan bahwa pangkat di atas bahu bukanlah alas kaki untuk menginjak yang lemah, melainkan beban tanggung jawab yang beratnya seluas langit dan bumi. Kakek Mahendra perlahan menurunkan tubuh rentanya, berjongkok tepat di depan wajah Mayor Danu yang kini memucat pasi bak mayat yang diawetkan. Bau aftur dan darah bercampur baur di antara mereka berdua. Dengan pergerakan yang sengaja dibuat sangat lambat agar sang Algojo bisa meresapi setiap detik kehancurannya, kakek Mahendra menjulurkan tangan kanannya. Tangan keriput itu adalah tangan yang sama yang beberapa menit lalu diinjak tanpa ampun oleh sepatu besi Danu, hingga membengkak kebiruan dan berdarah. Jari-jari kasar bernoda tanah itu mencengkeram erat lencana pangkat bunga melati emas yang bertengger angkuh di atas bahu seragam Mayor Danu. Danu menahan napasnya, memejamkan mata rapat-rapat saat menyadari apa yang akan terjadi. Dengan satu sentakan kuat yang digerakkan oleh sisa-sisa tenaga sang jenderal dan dibantu oleh tekad keadilan murni, kakek Mahendra menarik paksa lencana pangkat tersebut. Bunyi jahitan kain seragam mahal yang robek berantakan terdengar begitu keras dan menyayat hati, merobek udara siang itu bak jeritan kematian. Kain bahu seragam Danu terkoyak lebar, melepaskan simbol kebanggaan aristokrat militernya hingga jatuh terpelanting ke atas lumpur aspal. Tidak puas hanya dengan satu bahu, sang jenderal besar melakukan hal yang sama pada bahu sebelahnya, merobek tuntas setiap inci kehormatan palsu yang selama ini menjadi tameng kesombongan Danu. Lencana-lencana emas itu kini tergeletak tak berharga, bercampur baur dengan butiran nasi kotor yang sebelumnya Danu paksa untuk dijilat oleh sang kakek. Setelah lencana kehormatan itu terlepas sepenuhnya, Danu ambruk mencium aspal, menangis meraung-raung tak keruan, meratapi kiamat hidupnya yang datang begitu instan. Kakek Mahendra bangkit berdiri, menatap dingin pada Jenderal Bintang 4 yang dengan sigap telah berdiri menanti komando selanjutnya. Melalui satu tarikan napas panjang, kakek Mahendra menjatuhkan perintah eksekusi pamungkasnya tanpa setitik pun keraguan. Ia menitahkan agar parasit tanpa pangkat yang tengah mengompol di bawah sepatunya ini diseret ke penjara militer dengan pengamanan maksimum, dilucuti dari seluruh hak kewarganegaraannya, dan memastikan bahwa investigasi menyeluruh segera dilakukan untuk membongkar dan memiskinkan seluruh aset korup ayahandanya hingga ke akar-akarnya tanpa tersisa satu sen pun. Panglima Bintang 4 merespons dengan hormat menggelegar, dan dalam hitungan detik, 4 prajurit raksasa berbaju hitam menyergap, menyeret tubuh lemas Mayor Danu bagai menyeret bangkai babi buangan menuju ke dalam perut kendaraan lapis baja Baracuda. Begitu lolongan putus asa Mayor Danu teredam di balik pintu baja yang tertutup rapat, kakek Mahendra perlahan memutar tubuhnya. Ia membelakangi seluruh gemerlap senjata, baling-baling helikopter, dan barisan jenderal yang masih berdiri kaku ketakutan. Matanya yang setajam elang kini melembut drastis saat pandangannya jatuh ke sudut trotoar. Di sana, di dekat sisa-sisa tenda reot yang hancur berantakan, Letda Arya masih mempertahankan posisi setengah berlututnya. Seragam loreng pudar pemuda itu berdebu. Wajah tampannya berlumur keringat kotor dan air mata haru yang tak kunjung kering. Bibirnya yang kering karena berpuasa tampak bergetar menahan gejolak takjub yang luar biasa. Sang dewa perang menghela napas panjang yang syarat akan kedamaian mutlak. Ia melangkah pelan membelah aspal, meninggalkan masa lalunya yang penuh kepura-puraan hinaan, bersiap untuk mengangkat sang satria miskin berhati malaikat itu dari dasar jurang penderitaan menuju puncak singgasana dunia yang paling bersinar terang. Raungan mesin diesel raksasa dari kendaraan taktis lapis baja Baracuda perlahan menjauh, membelah belantara gedung pencakar langit ibu kota dan membawa serta lolongan putus asa Mayor Danu menuju lubang neraka penjara militer berkeamanan maksimum. Di pelataran restoran Pualam, Le Childor, yang kini porak-poranda area pendaratan invasi alien, keheningan kembali mengambil alih. Namun, ini bukanlah keheningan yang damai, melainkan ketenangan pekat yang biasa terjadi tepat di mata badai topan. Angin dari baling-baling helikopter Apache mulai mereda seiring dengan naiknya posisi armada udara tersebut, membiarkan debu-debu jalanan kembali turun menyentuh aspal. Jenderal Bintang 4, sang panglima tertinggi angkatan bersenjata, masih berdiri tegap dengan sikap sempurna di hadapan kakek Mahendra, menanti titah lanjutan dari sang dewa perang yang baru saja terbangun dari tidur panjang penyamarannya. Kakek Mahendra perlahan menatap lurus ke kedalaman mata sang panglima tertinggi.
Di balik pakaian compang-camping dan aroma pesing selokan yang masih melekat pada tubuh rentanya, memancar sebuah wibawa kaisar absolut yang tak tertandingi. Melalui suara bariton yang menggema berat dan mematikan, sang jenderal besar memecah kesunyian. Ia menyuarakan sebuah filosofi militer purba yang tak bisa dibantah, menegaskan bahwa memotong dahan yang membusuk sama sekali tidak akan menyelamatkan sebatang pohon jika akar utamanya telah lama terendam dalam racun mematikan. Kakek Mahendra menyebutkan satu nama yang selama ini menjadi momok menakutkan sekaligus duri dalam daging di institusi militer, Letnan Jenderal Surya, ayah kandung dari Mayor Danu. Seorang jenderal bintang 3 korup yang selama puluhan tahun telah membangun gurita kekuasaan dengan menghisap darah dan keringat para prajurit di garis depan demi membangun istana kemewahannya sendiri. Tanpa membuang waktu sedetik pun, kakek Mahendra menjatuhkan perintah eksekusi absolutnya. Ia menitahkan dengan nada mutlak tanpa ampun agar sang panglima segera menggerakkan seluruh unit polisi militer khusus untuk menggerebek kediaman Letjen Surya detik itu juga. Titahnya sangat jelas dan mengerikan. Telanjangi seluruh kekayaannya, bongkar semua brankas rahasianya, sita setiap jengkal tanah yang dibeli dengan uang haram, dan seret jenderal pengkhianat itu ke sel isolasi yang letaknya tepat di sebelah sel putra mahkotanya yang bernasib tragis. Mendengar perintah tersebut, Jenderal Bintang 4 itu kembali mengentakkan kakinya dengan keras, memberikan hormat sempurna, lalu langsung meneriakkan kode operasi sapu bersih melalui alat komunikasi di kerahnya. Mesin birokrasi dan hukum yang biasanya berjalan lambat bak siput lumpuh, kini melesat dengan kecepatan cahaya di bawah komando sang penguasa bayangan. Sementara itu, di sebuah kawasan elit perumahan miliarder di Jakarta Selatan, Letjen Surya tengah duduk bersandar di kursi kulit asli dari Italia, mengisap cerutu kuba mahal sembari meneguk wain berusia puluhan tahun. Istana pribadinya berdiri di atas lahan seluas 2 hektar, dipenuhi pilar-pilar marmer setinggi belasan meter, lampu gantung kristal Swarovski, dan deretan mobil superkar langka yang terparkir rapi di garasi kaca berpendingin udara. Ia merasa menjadi dewa yang tak tersentuh oleh hukum manusia, yakin bahwa pengaruh jabatannya mampu membungkam siapa saja yang berani mengusik ketenangannya. Namun, delusi keagungan itu hancur berkeping-keping tepat pada tegukan wain berikutnya. Suara ledakan dahsyat terdengar merobek udara saat gerbang baja raksasa rumahnya ditabrak hancur oleh konvoi truk rantis polisi militer yang mendobrak masuk bagai gelombang tsunami besi hitam. Kaca-kaca jendela istana marmer itu bergetar hebat. Ratusan personel polisi militer bersenjata laras panjang menyerbu masuk dari segala penjuru, memecahkan pintu-pintu kayu jati berukir dengan tendangan kasar. Letjen Surya melompat dari kursinya, wajahnya yang bergelimang lemak memerah karena amarah yang memuncak. Dengan kesombongan seorang tiran yang merasa istananya dilanggar, ia mengamuk sejadi-jadinya, menghardik para petugas dan mengancam dengan suara menggelegar bahwa ia akan mencopot pangkat mereka semua, menyeret mereka ke pengadilan militer karena berani menginjakan kaki kotor di rumah seorang jenderal bintang 3. Namun, ancaman itu hanya dibalas dengan tatapan sedingin es dari komandan polisi militer yang memimpin penggerebekan. Sang komandan maju selangkah, menampar wajah kesombongan Surya dengan menyodorkan selembar surat penahanan tingkat darurat yang dibubuhi stempel hitam berlambang bintang 4, dengan tanda tangan langsung dari Panglima tertinggi atas instruksi absolut Jenderal Besar Mahendra. Melihat nama Mahendra tertera di sana, jantung Letjen Surya seakan berhenti berdetak di tempat. Cerutu mahalnya terlepas dari sela jari, jatuh membakar karpet Persia di bawah kakinya. Kakinya yang tadinya berdiri tegak menantang kini melemas seketika. Mitos tentang kembalinya sang dewa perang yang selama ini ia anggap sebagai dongeng isapan jempol, kini menjelma menjadi malaikat maut yang mengetuk langsung pintu rumahnya. Tanpa peduli pada ratapan dan permohonan ampun yang mulai meluncur dari bibir gemetar jenderal korup tersebut, petugas langsung memborgol kedua pergelangan tangannya ke belakang dengan kasar. Penggeledahan brutal segera dilakukan. Dinding-dinding marmer dihancurkan dengan palu godam, mengungkap brankas-brankas rahasia raksasa yang disembunyikan di balik lukisan-lukisan maestro. Bergepok-gepok mata uang dolar Amerika, puluhan batang emas murni seberat ratusan kilogram, dan bertumpuk-tumpuk sertifikat tanah palsu disita hari itu juga, memamerkan kepada dunia betapa busuknya isi perut dari sang jenderal arogan tersebut. Dalam hitungan kurang dari 2 jam, seluruh aset yang dikumpulkan dengan rakus selama 3 dekade dibekukan total oleh negara. Istri dan kerabat Letjen Surya yang selama ini gemar memamerkan tas Hermes dan perhiasan berlian di media sosial, diusir keluar dari istana tersebut hanya dengan pakaian yang menempel di badan, menangis histeris di pinggir jalan raya bagai gembel yang kehilangan arah. Puncak dari segala kehinaan itu terjadi saat Letjen Surya diseret keluar dari pintu utama istananya,
Ditonton oleh ratusan pasang mata tetangga elitenya dan sorotan kamera wartawan yang tiba-tiba membanjiri lokasi. 3 bintang emas kebanggaannya dirampas dengan paksa dari bahunya, seragamnya dilucuti, menyisakan pria tua renta yang kini harus menghadapi sisa hidupnya membusuk dalam jeruji besi tak bercahaya. Kutukan karma telah bekerja dengan sangat sempurna. Mereka yang gemar merendahkan orang miskin kini dipaksa mencicipi kemiskinan yang jauh lebih brutal dan tak tertolong. Kembali ke pelataran restoran, Le Ciel d'Or. Kakek Mahendra memasukkan kembali ponsel satelit emasnya kembali ke meja compang-campingnya setelah menerima laporan langsung bahwa Legend Surya telah berhasil dilumpuhkan dan dimiskinkan hingga ke akar-akarnya. Napas sang jenderal besar terasa jauh lebih ringan. Sebuah senyum tipis yang sungguh-sungguh tulus akhirnya terukir di wajah keriputnya yang kotor. Pembersihan virus yang menggerogoti tubuh militer telah selesai. Balas dendam karma telah tuntas dijatuhkan dengan keadilan absolut yang sangat memuaskan relung jiwa. Ia perlahan menolehkan kepalanya kembali, membelakangi hiruk-pikuk armada pasukan khusus yang mulai membubarkan barikade secara taktis. Mata elang sang dewa perang kini sepenuhnya tertuju pada sosok Leda Arya yang masih membeku dalam keharuan di sudut trotoar. Kini, setelah mereka yang zalim dihancurkan tanpa sisa, tiba saatnya bagi sang ksatria miskin berhati malaikat untuk menerima anugerah terbesar yang akan mengubah garis nasibnya untuk selama-lamanya. Angin sore ibu kota yang sebelumnya terasa memanggang kulit bak napas naga kelaparan, kini perlahan berembus dengan kelembutan yang membawa kedamaian magis di atas aspal Jalan Jenderal Sudirman. Debu-debu pertempuran telah kembali membumi, menyisakan jejak sejarah tentang bagaimana sebuah keangkuhan raksasa diruntuhkan hanya dalam hitungan detik. Di tengah barisan ratusan pasukan khusus elit yang kini menurunkan moncong senjata mereka menjadi sikap istirahat di tempat, kakek Mahendra, sang dewa perang yang wibawanya mampu meredupkan cahaya matahari, melangkah pelan membelah keheningan. Langkah kaki telanjangnya yang kotor dan dipenuhi goresan luka itu tak lagi terdengar mengancam, melainkan menyuarakan nada keselamatan yang selama ini dinanti. Ia berjalan lurus menuju sudut trotoar yang hancur, tempat Leda Arya masih terpaku dalam posisi setengah berlutut, tak mampu menggerakkan satupun sendi di tubuhnya yang masih gemetar hebat oleh keharuan dan rasa takjub yang meremukkan logika. Seragam loreng pudar pemuda tampan itu telah basah kuyup oleh perpaduan keringat dingin dan air mata murni yang tak henti-hentinya mengalir membelah debu di wajahnya. Ketika ujung kaki telanjang sang jenderal besar berhenti tepat di hadapannya, Arya menundukkan kepalanya dalam-dalam, merasa tak pantas menatap langsung keagungan sosok legenda yang baru saja diselamatkannya dengan sepiring nasi murah. Namun, alih-alih menerima perintah baris berbaris atau bentakan militer, Arya justru merasakan sebuah sentuhan yang luar biasa hangat dan penuh kasih sayang mendarat di atas bahunya yang bergetar. Kakek Mahendra, dengan tangan keriputnya yang masih menyisakan memar kebiruan akibat injakan sepatu besi danu, mengusap debu di keras seragam Arya dengan kelembutan seorang ayah yang baru saja menemukan kembali putranya yang hilang. Melalui suara bariton yang tak lagi menyuarakan kiamat melainkan melodi kedamaian, kakek Mahendra berbisik lirih, memerintahkan ksatria muda itu untuk mengangkat kepalanya karena seorang pahlawan sejati yang rela menukar nyawanya demi rakyat jelata tidak boleh menunduk di hadapan siapapun di dunia ini. Mendengar kelembutan absolut dari bibir sang penguasa, pertahanan batin Arya runtuh sepenuhnya. Isak tangis yang sedari tadi ditahannya meledak memecah dada. Ia menatap wajah keriput kakek Mahendra yang kini tersenyum begitu tulus. Senyum yang sama saat menerima suapan nasi gulai dari tangannya beberapa jam yang lalu. Sang jenderal besar kemudian berjongkok, menyejajarkan posisi matanya dengan mata Arya yang sembab. Tanpa perlu diberikan laporan intelijen, sang dewa perang ternyata telah membaca seluruh garis penderitaan yang disembunyikan pemuda itu di balik seragam pudarnya. Dengan nada yang menggetarkan relung jiwa, kakek Mahendra menyatakan bahwa air mata keputusasaan Arya untuk ibundanya yang tengah meregang nyawa di rumah sakit kelas 3 hari ini resmi berakhir. Ia menjanjikan dengan sumpah darahnya sendiri bahwa detik ini juga, jet pribadi medis kelas VVIP miliknya tengah bersiap di landasan pacu Halim Perdana Kusuma, bersiap menerbangkan ibunda Arya ke rumah sakit ginjal terbaik di Munich, Jerman, dengan seluruh biaya hidup dan pengobatan ditanggung sepenuhnya hingga sang ibu bisa kembali berlari memeluk putranya. Jantung Arya seakan berhenti berdetak sesaat mendengar mukjizat yang turun langsung dari langit tersebut. Beban bertonton yang selama berbulan-bulan mencekik lehernya, hingga membuatnya rela berpuasa menahan lapar yang mematikan, kini diangkat dan dibuang jauh-jauh oleh sang jenderal. Pemuda itu menjatuhkan kedua lututnya sepenuhnya ke atas aspal, bersujud mencium tanah berdebu di bawah kaki kakek Mahendra, menangis meraung-raung mengucapkan ribuan kata syukur yang tak mampu lagi disusun oleh logika bahasanya. Namun, kakek Mahendra dengan sigap menarik tubuh tegap itu untuk kembali berdiri.
Sang legenda hidup itu menoleh ke arah Jenderal Bintang 4 yang berdiri tak jauh dari mereka, memberikan sebuah anggukan yang memancarkan otoritas absolut. Sang panglima tertinggi merespons dengan sigap, melangkah maju membawa sebuah kotak pualam kecil berlapis beludru merah yang selalu dibawa oleh ajudan khususnya untuk momen-momen penganugerahan paling sakral di negara ini. Di bawah tatapan takjub ratusan pasukan elit dan sisa-sisa masyarakat sipil yang masih mematung, kakek Mahendra mengambil lencana dari dalam kotak beludru tersebut. Lencana itu bukanlah pangkat biasa, melainkan bintang Kartika Eka Paksi tingkat tertinggi yang terbuat dari emas murni, disandingkan dengan balok pangkat kapten yang bersinar menyilaukan. Dengan tangannya sendiri, sang dewa perang menyematkan lencana dan pangkat baru itu ke dada dan bahu seragam pudar Arya, merobek paksa pangkat letnan rendahan yang selama ini menjadi alasan pemuda itu diinjak-injak. Melalui proklamasi yang menggema memantul di dinding-dinding kaca pencakar langit, kakek Mahendra mengumumkan kepada seluruh negeri bahwa mulai detik ini, Kapten Arya diangkat menjadi ajudan pribadi sekaligus anak asuh spiritual tunggal dari sang jenderal besar. Ia menegaskan dengan suara mutlak bahwa siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut saja dari pemuda berhati malaikat ini, harus berhadapan langsung dengan murka dari seluruh armada militer Republik ini. Arya tak mampu lagi menahan beban kebahagiaan yang bertubi-tubi menghantam jiwanya. Ia secara refleks memeluk erat tubuh kurus bungkuk berbaju perca di hadapannya itu, membenamkan wajahnya di bahu sang jenderal sambil menangis sejadi-jadinya layaknya seorang anak kecil yang merindukan dekapan ayahnya. Kakek Mahendra membalas pelukan itu dengan tak kalah erat, menepuk punggung tegap sang satria dengan penuh rasa bangga. Matahari sore Jakarta perlahan mulai turun di ufuk barat, memancarkan semburat jingga keemasan yang luar biasa indah, seolah semesta sedang tersenyum merayakan kemenangan kebaikan atas kebusukan. Di atas aspal panas yang menjadi saksi bisu kekejaman dunia, sebuah keadilan sejati telah ditegakkan dengan cara yang paling puitis. Sepiring nasi murah seharga Rp20.000 yang diberikan dari tangan yang gemetar kelaparan, kini telah dibayar lunas dengan dunia beserta seluruh isinya. Roda kehidupan telah berputar dengan putaran yang sangat brutal bagi sang penguasa zalim, namun menghantarkan sang malaikat tak bersayap menuju singgasana kebahagiaan yang abadi. Gimana? Puas banget kan lihat kesombongan Mayor Danu hancur lebur jadi debu? Kisah dari kali ini ngajarin kita biar nggak pernah menilai buku dari sampulnya. Kebaikan Ledda Arya akhirnya kebayar lunas dengan akhir yang super epic. Buat kalian yang setuju kalau orang sombong harus dapat karma instan kayak gini, langsung aja hajar tombol subscribe dan like-nya sekarang juga. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling bikin kalian merinding. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video inspirasi viral selanjutnya.